Bab 1031, sedikit kehangatan. Akhirnya, orang-orang dari dunia itu menciptakan negara yang kuat yang telah ada dari generasi ke generasi hingga saat ini. Itu adalah bangsa kita. Dinasti Kaisar Phil, salah satu dari dua dinasti kekaisaran yang ada di Tanah Abadi, dan juga, yang paling kuat. Akhirnya, dinasti Kaisar Phil memperhatikan dua patung putra eternal lainnya. Mereka tahu bahwa suatu hari, kedua patung itu akan pecah, dan sekumpulan makhluk hidup di dalamnya akan muncul. Awalnya, dinasti Phil Emperor bermaksud untuk menyambut orang-orang dari patung-patung lain, dan bergabung dengan mereka untuk melawan musuh besar. Tapi sebelum mereka bisa bersiap dengan benar, patung kedua tiba-tiba hancur. Orang-orang di dalam dipindahkan ke semua jenis lokasi di Tanah Abadi. Tanpa diduga, mereka tidak tertarik melawan musuh besar. Mereka tunduk pada penaklukan, dan pada akhirnya, dinasti Phil Emperor tidak punya pilihan selain pergi berperang. Itu sekitar waktu itu bahwa Archaean muncul dari dalam klan kekaisaran yang baru tiba. Syukurlah, Kaisar Phil sudah berada di tingkat kultivasi yang sama. Untuk mencegah situasi yang mengerikan bagi rakyat mereka, mereka akhirnya berdamai. Ketika pria tua itu menghela nafas di kuil, Bai Xiaochun meneguk alkohol, dan kemudian tertawa kecil. Bai Xiaochun bisa melihat kebenaran dengan segera. Dinasti Phil Emperor telah berharap untuk mengendalikan semua Tanah Abadi, tetapi patung putra abadi kedua telah dibuka sebelum mereka berada di tempat untuk melakukannya. Orang-orang dari dalam patung kedua berkumpul kembali dan melawan sampai dinasti Phil Emperor tidak punya pilihan selain menyatakan gencatan senjata. Jelas, kekuatan besar lainnya adalah dinasti Saint Emperor. Awalnya, seharusnya ada 3 dinasti kekaisaran, kata lelaki tua itu sambil menghela nafas lagi. Aku tahu, Tuan, dinasti kekaisaran ketiga seharusnya dinasti Arch-Emperor dinasti. Apakah tidak semua orang pernah mengatakan bahwa patung putra abadi ketiga hancur baru-baru ini? Petik 2 titik titik. Ketika Bai Xiaochun mendengar kata-kata bocah itu, dia melihat ke bawah kendi alkohol, tangannya gemetar. Sedihnya, patung putra abadi ketiga seharusnya menghasilkan dinasti Arch-Emperor. Tapi itu hancur jauh, sangat terlambat. Saat ini, Phil Emperor dinasti pada dasarnya mengendalikan 3 domain abadi. Ada 2 domain abadi yang sebagian besar berada di bawah kendali Saint Emperor City, yang tidak bisa dilakukan oleh dinasti kaisar-kaisar. Satu-satunya hal yang baik untuk orang-orang dinasti kaisar-kaisar saat ini adalah untuk meningkatkan kekuatan dari 2 dinasti kekaisaran lainnya. Bagaimanapun, tujuan akhir dari semuanya adalah untuk berurusan dengan musuh besar dari Beyond. Tentu saja, dinasti Saint Emperor yang suci itu lemah dan tidak berguna. Dinasti Phil Emperor kami adalah kekuatan sejati dari Tanah Abadi, dan satu-satunya harapan. Pada saat lelaki tua itu sampai pada bagian terakhir pidatonya, suaranya bergema dengan pengabdian dan semangat. Bai Xiaochun berbaring di sana, merosot ke dinding, tangannya gemetar ketika dia mengangkat kendi alkohol dan minum lagi. Berharap bahwa dia akan segera mati rasa terhadap kepahitan yang tinggal di hatinya. Kota ini berada di domain abadi ketiga, yang dikendalikan oleh dinasti Kaisar Phil. 5 domain abadi di Tanah Abadi semuanya kira-kira berukuran sama, masing-masing jauh lebih besar dari Heavenspan Realm. Bahkan, Realm Heavenspan hanya akan dianggap sebagai salah satu dari banyak prefektur yang ada dalam domain abadi yang diberikan. Setiap domain abadi memiliki puluhan prefektur. Di dalam prefektur ada puluhan kabupaten, dan di dalam kabupaten ada ratusan kota dan kota dengan ukuran berbeda-beda. Kota kecil tempat Bai Xiaochun berada adalah tempat yang begitu indah. Di Tanah Abadi, hubungan antara pembudidaya dan manusia agak berbeda dari di alam Heavenspan. Di sini, para pembudidaya merawat manusia, serta tanah itu sendiri. Setiap wilayah abadi diperintah oleh seorang bidadari, yang bawahannya, para dewa, akan mengawasi prefektur. Tentu saja, para dewa memiliki bawahan juga, para dewa yang menjalankan berbagai daerah. Biasanya, ahli Naschen Sol akan bertanggung jawab atas kota-kota besar, dengan lokasi yang lebih kecil kadang-kadang dijalankan oleh pembudidaya Core Formation.
Tidak setiap surga akan ditunjuk untuk melayani sebagai penguasa wilayah kekal. Sebagai contoh, pada dinasti Kaisar Phil, hanya ada 3 surga dengan tanggung jawab seperti itu, sementara segelintir lainnya tetap ditempatkan di kota Kaisar-Kaisar Phile. Dan Phile Emperor sendiri bertanggung jawab atas Phile Emperor City dan area di sekitarnya. Tanah abadi, Bai Xiaochun bergumam. Apakah itu dalam hal ukuran belaka, atau jumlah ahli yang hadir, Eternal Lens jauh melampaui Realm Heavenspan. Orang-orang seperti Taoist Heavenspan yang belum menjadi surgawi sejati, sama sekali tidak langka. Hanya dengan mencapai alam Mahayana dan menjadi celestial seseorang dapat benar-benar dianggap sebagai ahli yang kuat di tanah abadi. Di atas alam surgawi adalah alam Archayan. Itu adalah tingkat yang menakutkan, dan di seluruh tanah abadi, hanya ada 2 orang seperti itu, 2 kaisar. Dari apa yang Bai Xiaochun tahu, kuasa Archayans adalah orang-orang di lingkaran besar alam surgawi, atau orang-orang yang gagal untuk benar-benar menjadi Archans. Aku ingin tahu dari mana asal mula hantu tawa menangis itu, pikirnya. Lalu dia menggelengkan kepalanya. Setiap kali pikirannya menyimpang ke hal-hal seperti itu, banyak gambar akan muncul di benaknya. Dia akan melihat teman-teman dan keluarga dari alam Heavenspan, orang-orang yang dia tidak dapat temukan. Selama beberapa bulan pertama pencariannya, mudah untuk melacak aura Realm Heavenspan. Dia telah menemukan mayat orang asing, dan beberapa di antaranya adalah wajah yang dikenalnya. Setiap kali dia gemetar dan melihat ke langit, jantungnya berdetak kesedihan. Pada suatu saat, lelaki tua dan bocah itu pindah dari kuil. Ketika mereka melakukannya, bocah itu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya karena telah memperoleh pencerahan teknik magisnya. Akhirnya, matahari terbenam. Bai Xiaochun masih berbaring di sana di dinding kuil, mabuk seperti biasa. Dia hampir tampak seperti sedang tidur. Biasanya, dia hanya akan meninggalkan tempat ini ketika dia kehabisan alkohol. Kemudian dia akan terhuyung-huyung ke kedai minum untuk membeli lebih banyak, lalu kembali ke kuil, bersandar ke dinding, dan menyaksikan matahari terbit dan terbenam. Atau memandangi tangan-tangan aneh dan wajah jahat di langit. Hari-hari berubah menjadi kabur. Bai Xiaochun tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Dia memiliki jenggot yang kurus sekarang, dan pakaiannya sangat kotor sehingga mengancam menjadi hitam. Dia tidak lagi memikirkan masa lalu. Tidak mau berurusan dengan rasa sakit, ia memasuki kondisi kekosongan mental yang hampir lengkap. Terkadang daun yang mengering akan mendarat di depannya, dan dia akan menatapnya sepanjang hari. Seolah-olah dengan melihat daun itu, dia bisa melihat semua kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, dan sukacita yang telah dialaminya dalam hidupnya. Satu hal yang dia sukai adalah ketika malam tiba dan, dari tempatnya di kuil, dia bisa melihat cahaya memenuhi kota kecil itu. Masing-masing lampu yang berkelip mewakili keluarga. Dia memandang mereka sampai air matanya mengering. Sedihnya, lampu hatinya sepertinya tidak mungkin menyala untuk hidup. Suatu malam musim gugur, guntur bergemuruh di langit, dan tetesan hujan seukuran kacang mulai turun, hampir sedingin es. Jelas, musim dingin sudah tiba. Bai Xiaochun menatap malam, dan hujan menyiram wajahnya. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar merasa kedinginan. Namun, itu juga pada saat yang sama bahwa dia melihat ke bawah di punggung tangannya, ke bekas luka berbentuk percikan yang merupakan tempat di mana Bai Hao telah binasa. Ini hangat, katanya. Sudah lama sejak dia berbicara lantang, dan perasaan itu aneh. Saat dia melihat ke bawah ke tangannya, rambutnya yang acak-acakan jatuh menutupi wajahnya, namun, itu tidak bisa menutupi keterkejutan yang membingungkan di matanya. Dia tiba-tiba mulai terengah-engah. Ini hangat. Menggigil, dia mengangkat tangannya sampai tepat di depan hidungnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, matanya tidak mendung dan redup, melainkan bersinar dengan cahaya kejutan yang cerah. Jauh di dalam pandangannya, tekad yang keras kepala tiba-tiba muncul untuk hidup. Ini hangat, serunya dengan suara gemetar. Tidak dapat menghentikan tangannya untuk gemetar, dia mengirim indera ilahi ke dalamnya, dan secara khusus, tanda berbentuk percikan di atasnya.
Dia telah melakukan ini pada banyak kesempatan sebelumnya, tetapi akal ilahinya tidak pernah mendeteksi sesuatu secara khusus. Tapi sekarang berhasil. Tiba-tiba, matanya yang kering mulai dipenuhi dengan air mata. Lebih baik, kamu belum mati. Tiba-tiba, kegilaan gila muncul di dalam dirinya. Di atas, guntur jatuh, tapi rasanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang terjadi di dalam pikiran dan hatinya. Dia bisa merasakan aura Bai Hao. Jauh di dalam tanda di tangannya, dia bisa merasakan Bai Hao sebagai jiwa yang sangat lemah. Dia serapuh lilin berkedip-kedip di angin. Namun, dalam kelemahan itu, ia menunjukkan penolakan yang gigih untuk dihancurkan. Sayangnya, itu akan bertahun-tahun sebelum dia berhasil tumbuh kuat dan pulih. Sambil bergetar secara fisik, Bai Xiaochun meraih satu tangan dengan yang lain dan kemudian mendorong mereka berdua ke dadanya. Mempertimbangkan rambutnya yang tidak terawat dan janggutnya yang berantakan, dia terlihat sangat mirip pengemis miskin yang baru saja menemukan permata yang paling berharga. Saat hujan turun padanya, itu untuk pertama kalinya sejak dia tiba di Tanah Abadi, dia tersenyum. Babak 1032, merampok Bai Xiaochun. Lebih baik, gumamnya dengan gembira. Dia tersenyum sama bersemangatnya seperti seorang anak kecil, senyum yang sering muncul di alam Heavenspan, tetapi setelah semua yang dia alami, telah menjadi langka seperti permata. Dalam keadaan sedih, fluktuasi jiwa Bai Hao menjadi sesuatu seperti lentera yang menyala di malam yang gelap. Terlepas dari betapa basah dan dinginnya malam itu, Bai Xiaochun merasa hangat. Kembali di Willens, guru dan murid telah saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup ketika mereka menjalankan toko kecil peningkatan semangat mereka. Dan itu adalah ingatan yang tiba-tiba membuat Bai Xiaochun sadar. Itu hampir seperti matahari terbit dari cakrawala. Dia melihat kembali ke tangannya, dan tiba-tiba bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Karena itu, ia memeriksa bekas luka di tangannya berulang kali untuk memastikan. Akhirnya, dia menghela nafas panjang. Bai Hao pasti tidak mati. Atau mungkin lebih tepat untuk mengatakan bahwa jiwanya belum sepenuhnya bubar. Mungkin itu adalah sesuatu yang telah dilakukan Gravekeeper, atau mungkin itu adalah tekad Bai Hao sendiri. Either way, dia entah bagaimana selamat sebagai jiwa yang berurai. Bai Xiaochun telah mengulurkan tangan untuk mencoba meraih Bai Hao, hanya untuk memiliki percikan kecil jatuh ke punggung tangannya. Dan percikan itu adalah jiwa yang tidak sempurna. Titik-titik. Itu sangat lemah sehingga sepertinya bisa menghilang kapan saja. Namun di sanalah bekas luka itu ada. Karena serangkaian peristiwa bencana yang telah berakhir dengan penghancuran alam Heavenspan, Bai Xiaochun tidak pernah merasakan fluktuasi jiwa yang begitu lemah. Tetapi sekarang, di kota kecil ini, di saat keputusasaannya yang tenang, ketika dia duduk di sana menyaksikan matahari terbit dan terbenam, tiba-tiba dia merasakan sesuatu di bekas tangannya. Kamu masih bersamaku, gumamnya. Sedikit rasa sakit dan kepahitan bisa terlihat dalam senyumnya ketika dia mengangkat kendi alkoholnya untuk minum lagi. Itu hampir kosong. Drunken Immortal ini adalah hal yang baik, haur. Menggosok pelipisnya yang sakit, dia mulai menuju kedai minuman lagi. Ketika dia berjalan, berbicara pada dirinya sendiri dan minum, orang-orang lain di jalan akan menatapnya dengan ekspresi aneh, dan bergegas untuk keluar dari jalannya. Cendekiawan Bai gila, dia mulai berbicara pada dirinya sendiri. Siapa orang Bai Hao ini? Asistennya atau apa? Petik 2 titik. Kamu tidak bisa membantu tetapi merasa kasihan padanya. Bai Xiaochun mengabaikan semua penduduk kota yang menunjuk dan berbisik tentang dia. Sebelumnya, dia sendirian di dunia, tapi sekarang, dia memiliki Bai Hao untuk menemaninya. Sehari penuh dihabiskan untuk minum dan berbicara dengan muridnya, sampai akhirnya dia terhuyung-huyung kembali ke kuil dan bersandar pada dinding yang runtuh. Di sana, dia menatap kosong ke langit lagi. Fluktuasi jiwa Bai Hao seperti lampu di malam yang gelap, mengusir cahaya ke dunia. Sebelumnya, Bai Xiaochun tidak mau mempertimbangkan apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi sekarang, ia mulai merenungkan hal itu. Lebih senang, menurutmu apa yang harus dilakukan guru? Mungkin aku harus mencari orang-orang dari alam Heavenspan. Tapi, aku sudah melihat.
Dari saat aku bangun, aku mulai mencari. Yang aku temukan, adalah mayat. Lebih senang, apakah kamu ingat Bei Hanlai? Oh benar, kamu tidak pernah bertemu dengannya. Yah, aku menemukan mayatnya. Bai Xiaochun menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kemudian dia minum lagi. Aku tidak ingin terus mencari. Tapi apalagi yang harus aku lakukan di dunia yang aneh dan tidak dikenal ini? Aku berharap kamu bisa bangun. Kamu pasti akan memiliki beberapa ide hebat. Kamu selalu melakukannya. Bai Xiaochun menghela nafas dan menatap matahari terbenam, dan cahaya kuning yang dikeluarkannya melintasi langit. Hampir gelap ketika dia memutuskan bahwa dia membutuhkan lebih banyak alkohol. Seperti biasa, dia merangkak berdiri dan menuju kedai minuman, di mana dia mendapatkan kendi lain. Pada saat dia kembali ke kegelapan, dia sudah mabuk lagi. Ah, kehidupan yang mabuk. Begitulah caranya menjadi bahagia. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa dengan sungguh-sungguh, lalu tiba-tiba mulai menangis. Pada saat dia terhuyung-huyung kembali ke kuil dia sudah kehabisan energi, dan tumbang pertama-tama ke tanah. Gelasnya berguling ke samping, menumpahkan sedikit alkohol. Ada beberapa lampu yang menyala di dalam kota kecil itu, tetapi tidak ada satupun yang cukup kuat untuk menerangi reruntuhan kuil. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan apakah gemerisik dedaunan layu yang bertiup di udara, atau bisikan hutan bambu di sekitar desa, semuanya terdengar sangat sunyi. Malam semakin gelap, dan angin bertiup kencang. Akhirnya, satu tiupan angin kencang mendorong toples alkohol yang kosong. Itu berguling ke samping dan turun ke parit terdekat, di mana satu kaki tiba-tiba turun ke atasnya, menghancurkannya ke dalam lumpur. Pemabuk itu akan meminum dirinya sendiri sampai mati cepat atau lambat. Kamu tahu, dia pasti sangat kaya. Pikirkan tentang itu. Dia sudah minum selama berbulan-bulan, tetapi masih memiliki uang untuk dibelanjakan. Petik 2. Kami benar-benar melakukan hal yang baik di sini. Uangnya akan jauh lebih baik di kantong kami daripada menghabiskannya, minum sampai mati. Mari kita suruh dia pergi lebih awal untuk bersatu kembali dengan keluarganya yang sudah mati. 3 bajingan lokal muncul dari hutan bambu di dekatnya, bercanda dengan rakus di antara mereka sendiri ketika mereka berjalan ke kuil. Mereka adalah anggota geng lokal, manusia yang sudah lama memperhatikan Bai Xiaochun. Awalnya, mereka tidak memberinya banyak pemikiran, tetapi ketika mereka menyadari bahwa dia terus membeli Drunken Immortal dan sepertinya tidak pernah kehabisan uang, minat mereka terguncang. Bagi para bajingan seperti ini, seorang pemabuk dengan kantong dalam seperti seekor domba gemuk yang menunggu untuk disembelih. Hanya satu dari bajingan yang benar-benar mendekati Bai Xiaochun. 2 lainnya mengipasi untuk bertindak sebagai pengintai. Sejauh yang mereka ketahui, salah satu dari mereka bisa sendirian menangani seorang sarjana mabuk. Salah satu bajingan berdiri menonton terkekeh dan berkata, cepat dan bunuh dia, Sun Wu. Lalu kita bisa membawa hasil curian ke paviliun Ping dan Renda dan bersenang-senang. Petik 2. Yang mereka sebut Sun Wu tidak ragu. Dia berjalan ke tempat Bai Xiaochun berbaring di tanah di luar kuil dan berjongkok di sebelahnya. Semakin cepat kamu mati, cendekia Bai, semakin cepat kamu bisa bereinkarnasi. Aku hanya membantu kamu di sini. Dengan itu, ia meraih lipatan jubahnya dan mengeluarkan belati, yang ia tempatkan tepat di atas hati Bai Xiaochun. Karena kehidupan kejahatan yang mereka jalani, ketiga bajingan ini telah melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh kebanyakan orang biasa. Mereka telah mengambil nyawa di masa lalu, dan meskipun mereka tidak bisa dianggap sangat kuat atau berbahaya, mereka ganas dan tanpa ampun ke intinya. Mereka bahkan tidak pernah mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawa Bai Xiaochun. Dia adalah orang luar, jadi jika dia mati, tidak ada yang akan terlalu peduli. Di sisi lain, jika mereka merampoknya tetapi membiarkannya hidup, dan dia melaporkan pencurian itu ke pihak berwenang, itu bisa menyebabkan mereka sakit kepala. Cahaya bulan menangkap belati, menyebabkannya berkilau dengan cara yang menyeramkan. Sun Wu tersenyum dingin, tetapi kemudian menyadari bahwa mengingat cendekiawan itu mungkin terbangun dari rasa sakit, dia meraih ke bawah dan menjepit tangannya ke mulut.
Dia telah membunuh orang dengan cara ini sebelumnya. Namun, sesuatu yang berbeda terjadi kali ini. Ketika dia mencoba untuk menusukkan pisau ke dada Bai Xiaochun, rasanya seperti dia menabrak lempengan logam. Dia mendorong lebih keras, tapi kemudian mendengus kaget dan sakit saat belati itu patah setengah. Yang mengejutkan Sun Wu, telunjuknya dipotong oleh belati yang rusak, dan mulai berdarah. Terlalu gelap bagi para bajingan lain untuk melihat apa yang terjadi, jadi salah satu dari mereka berseru, "Cepatlah, Sun Wu. Apa yang sedang kamu lakukan?" Sun Wu menarik napas dalam-dalam. Dia melihat belati yang pecah, dan kemudian Bai Xiaochun yang sedang tidur, yang berbau alkohol. Dengan anggapan bahwa itu adalah masalah dengan belati, ia meminjam pedang dari salah satu rekannya dan kemudian menebasnya ke leher Bai Xiaochun. Suara retak terdengar, dan Sun Wu menjerit dan terhuyung mundur, lengannya bergetar begitu keras sehingga khawatir tulang-tulangnya akan patah. Dia bahkan kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah, sisa-sisa pedang yang tersebar di sekelilingnya. Sementara itu, Bai Xiaochun mendengkur sekeras sebelumnya, dan tidak bereaksi sama sekali. Baginya, belati dan pedang itu terasa seperti lebih dari sekadar nyamuk yang mendarat di tubuhnya. Sun Wu dan teman-temannya segera berkeringat deras, dan mata mereka melebar seakan melihat hantu. Hehe, bagaimana ini mungkin? Bab 1033, seorang teman lama pertama. Angin dingin tidak berbeda dari biasanya. Namun, ketika meniup ketiga bajingan yang menggigil, mereka basah oleh keringat. An abadi, Sun Wu berseru. Dia benar-benar abadi. Pikiran bahwa dia telah menabrak orang abadi membuat Sun Wu merasa ingin menangis. Bahkan, dia yakin hidupnya akan segera berakhir. Jadi bagaimana kalau dia abadi? Kata salah satu bajingan lainnya. Aku melihat makhluk abadi beberapa tahun yang lalu, dan dia patah hati seperti babi. Mungkin orang ini bingung tentang apa yang dia lihat di masa lalu. Atau mungkin dia sangat ketakutan sehingga dia tidak berpikir jernih. Either way, dia dengan cepat mengeluarkan kapak dan mengarahkannya ke kepala Bai Xiaochun. Jika dia abadi, kita toh sudah mati, jadi sebaiknya kita bangkrut. Melolong, bajingan itu mengayunkan kapak itu dengan sekuat tenaga. Ketika menabrak, suara retak bisa terdengar ketika gagang kapak hancur berkeping-keping. Adapun pisau kapak, itu mungkin juga menabrak batu, dan itu berubah menjadi cahaya kabur yang mendesing kembali dan tertanam ke dalam wajah bajingan itu. Sebelum darah bahkan bisa menetes dari luka, bajingan itu terhuyung mundur, dan kemudian jatuh ke punggungnya, mati. Sun Wu dan bajingan lainnya takut keluar dari pikiran mereka. Berteriak, mereka berbalik untuk melarikan diri. Ketakutan, mereka tidak berani tinggal di kota untuk satu malam lagi. Setelah mencuri beberapa kuda, mereka pergi ke malam. Kembali di kuil, angin dingin bertiup di atas mayat dengan kepala kapak tertanam di wajahnya. Akhirnya, darah dari luka menggenang di sekitar tubuh yang tidak bergerak. Beberapa waktu berlalu, dan Bai Xiaochun berhasil membuka matanya. Dia memandang hutan bambu, dan mayat itu tergeletak di sebelahnya, dan kemudian berjuang untuk berdiri. Kesal karena terbangun karena kelaparan, dia tersandung ke kedai minuman untuk membeli alkohol lagi. Setelah kembali, dia merosot ke dinding, tidak menyadari pakaian dan rambutnya yang kotor saat dia mulai minum lagi. Tak lama kemudian, alkohol memungkinkannya untuk bersenang-senang, dan melupakan kenangan menyakitkan dan pahit. Saat dia minum, langit berubah gelap. Segera, tanda-tanda fajar bisa dilihat di cakrawala, dan kegelapan bertinta mulai mundur. Pada titik itulah ekspresi Bai Xiaochun berkedip dengan tidak percaya. Sambil mengarahkan matanya untuk fokus, dia memandang hutan bambu yang tidak terlalu jauh, dan tiba-tiba mulai bergetar. Bahkan, tangannya mulai gemetaran begitu keras sehingga dia menjatuhkan teko alkohol. Di sana, melangkah keluar dari bambu, ada seorang pria jangkung yang mengenakan jubah hitam. Dia hampir tampak menyatu dengan malam itu, terbungkus energi jahat, hantu yang mengubah kuil dan sekitarnya menjadi neraka dunia bawah. Pria itu berjalan ke Bai Xiaochun, menjulang di atasnya, dan kemudian mendesah penyesalan. Ketika dia berbicara, suaranya terdengar sangat kuno.
Masih ada di dalam kendi itu. Bagi dong, kakak besar, raksasa hantu. Bai Xiaochun bisa melakukan sedikit lebih dari menatap kosong pada pria jangkung berkulit hitam ini. Benar saja, dia tidak lain adalah Giant Ghost King. Ini adalah teman hidup pertama yang Bai Xiaochun temui setelah tiba di Tanah Abadi. Dia tampak jauh lebih tua daripada yang dia miliki di alam Heavenspan. Dia memiliki bekas luka di wajahnya, jelas, dia telah mengalami banyak cobaan dalam lebih dari setengah tahun sejak dia dipindahkan ke Tanah Abadi. Terlihat sangat lelah, dia duduk di sebelah Bai Xiaochun. Setelah bersandar di dinding kuil, dia mengulurkan tangan, meraih kendi alkohol, dan mengambil tegukan panjang dan keras. Bai Xiaochun tiba-tiba melompat berdiri dan mengirim akal ilahi keluar ke daerah itu. Jangan repot-repot, kata Raja Hantu Raksasa, bahkan tidak peduli untuk melihat ke belakang. Aku tidak tahu di mana Zimo, atau siapapun. Satu-satunya orang di sini, adalah aku. Dengan itu, dia terus minum. Bai Xiaochun tiba-tiba sepertinya kehilangan kekuatan untuk tetap berdiri. Dia menjatuhkan diri ke tanah, mengambil tabung alkohol kembali dari Raja Hantu Raksasa, dan minum. Namun, itu kosong. Dia menggoyangkannya sedikit demi sedikit untuk mendapatkan tetes terakhir atau dua, dan kemudian melemparkannya ke samping. Raja Hantu Raksasa tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana kamu menemukan aku? Tanya Bai Xiaochun, suaranya serak. Raja Hantu Raksasa menghasilkan kendi alkohol dari tasnya, mengambil minum panjang, lalu melemparkannya ke Bai Xiaochun. Dengan mencari setengah tahun. Pada saat dunia runtuh, Bai Xiaochun telah terluka parah karena pertarungannya dengan Dawis Heavenspan, dan dengan demikian kehilangan kesadaran setelah diteleportasi. Namun, Raja Hantu Raksasa tidak kehilangan kesadaran. Dia telah berada di sana untuk menyaksikan Bai Xiaochun dibawa pergi ke domain abadi ketiga di dinasti Kaisar Vile, sama seperti dia. Dia telah memulai pencariannya segera. Sama seperti Bai Xiaochun, dia telah menemukan begitu banyak mayat sehingga dia akhirnya mulai tenggelam dalam kepahitan dan kesedihan. Namun, ia telah berpegang teguh pada keyakinannya, bahwa Bai Xiaochun masih hidup. Iman itu mendorongnya melalui berbulan-bulan sampai hari ini, ketika ia akhirnya menemukan Bai Xiaochun, yang terbuang di luar kuil. Yang benar adalah bahwa Raja Hantu Raksasa berada dalam kondisi yang sama buruknya dengan Bai Xiaochun. Setelah perang di Willlands, dunia telah hancur, dan putrinya hilang. Dia pernah menjadi Raja Surgawi yang perkasa di dinasti Ark Emperor, tetapi sekarang, semuanya telah berubah. Istri yang diambilnya di Giant Ghost City juga tidak ditemukan. Dan dengan demikian, jantung Raja Hantu Raksasa yang perkasa akhirnya menjadi gelap. Orang-orang yang pernah dikuasainya, dan kejayaannya sebelumnya, hilang dalam sekejap mata. Mereka adalah masa lalu. Di sini dia, sendirian di Tanah Abadi, mulai dari awal lagi. Mempertimbangkan berapa usianya sekarang, gagasan untuk kembali ke titik awal membuatnya menghela nafas pahit. Baru ketika hal-hal yang tampaknya mencapai titik terendah, ia menyadari bahwa alkohol di Tanah Abadi adalah hal yang luar biasa. Alkohol ini bisa membuat manusia mabuk, dan juga bisa mabuk abadi. Bai Xiaochun minum, lalu menatap ke kejauhan sejenak. Akhirnya dia berkata, apakah kamu melihat? Yakin bahwa Raja Hantu Raksasa akan tahu apa yang dia bicarakan, dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Sesaat berlalu, dan kemudian Raja Hantu Raksasa menjawab. Apakah aku melihat orang lain hidup? Kamu adalah satu-satunya yang aku temui sejauh ini. Namun, aku yakin bahwa meskipun banyak orang meninggal dalam teleportasi, ada beberapa yang selamat. Aku melihat banyak dari mereka terbang di langit berbintang. Petik 2 titik. Bai Xiaochun menatap diam-diam ke langit malam. Saat dia melakukannya, ada orang lain di wilayah abadi lainnya di negeri abadi yang melakukan hal yang sama. Mereka berada di domain yang berbeda, benua berbeda, kabupaten berbeda. Beberapa ada di kota, dan yang lain di hutan belantara. Tetapi mereka semua memiliki darah dari tanah Heavenspan di pembuluh darah mereka, dan mereka semua memandang ke langit malam yang tidak dikenal. Mereka seperti banyak bintang,
berkelap-kelip dengan keinginan mereka sendiri, tidak mau pasrah pada nasib. Li Qinghou, Stream Spirit Patriarch. Tuan Dewa Diviner, Su Baochai, Zhou Zimo, Song Junwan. Bruiser juga ada di luar sana. Karena kegilaan yang ditimbulkan Bai Xiaochun, dia lupa tentang Bruiser pada saat-saat terakhir yang penuh pertempuran. Setelah diteleportasi ke Tanah Abadi, Bruiser mendapati dirinya berada di antara orang asing, dan takut. Dia tidak bisa merasakan aura Bai Xiaochun, tapi dia bisa merasakan beberapa fluktuasi yang akrab. Dan setelah mencari waktu, ia menemukan Song Junwan. Saat itulah dia menyadari bahwa fluktuasi yang akrab tidak datang dari Song Junwan, tetapi dari dalam perutnya. Darahnya akrab, tetapi auranya tidak. Bruiser tidak mengerti. Namun, ketika dia melihat senyum Song Junwan berseri-seri, dia tahu bahwa dia harus melindunginya, dan melindungi aura di dalam diri ini. Bruiser tahu bahwa cepat atau lambat, dia akan menemukan wajah yang familiar itu, yang ingin dia lihat di negeri asing ini. Bab 1034, Selamat, Ayah Mertua. Keesokan harinya, mayat itu hilang. Bajingan yang telah mencuri kuda dan menghilang ke dalam malam tidak akan pernah lagi terlihat di dunia. Meskipun Bai Xiaochun tidak peduli tentang mereka, Raja Hantu Raksasa ingin memastikan tidak ada jalan keluar. Meskipun orang-orang di kota semuanya manusia, dia masih tidak ingin mengambil risiko penyebaran kata yang dapat menyebabkan masalah. Geng di kota kehilangan 3 anggota, dan meskipun mereka menyelidiki masalah ini, mereka tidak menemukan bukti apapun tentang apa yang telah terjadi, dan dengan cepat melupakan masalah itu. Adapun Bai Xiaochun, ia melanjutkan rutinitasnya yang biasa. Namun, sekarang dia tidak minum sendirian. Setiap kali dia pergi ke kedai minuman, dia ditemani oleh seorang lelaki tua. Pria itu tinggi dan tampan. Meskipun dia sudah tua, dia perkasa dan heroik, dan membuat kontras dengan Bai Xiaochun yang ramping dan adil. Bahkan, tubuhnya yang kekar, bekas luka di wajahnya, dan keseluruhan penampilannya yang gagah membuatnya cukup menarik bagi banyak wanita di kota. Akhirnya, sebulan berlalu, Raja Hantu Raksasa tidak pernah mencoba memaksa Bai Xiaochun untuk bersorak. Mereka berdua menghabiskan hari-hari mereka minum, dan malam mereka bermimpi-mimpi mabuk. Mereka banyak bicara. Raja Hantu Raksasa mengingat kembali kejayaan masa lalunya, dan membual tentang betapa luar biasanya dia. Dia bahkan berbicara tentang berapa banyak wanita bangsawan muda yang merangkak ke tempat tidur bersamanya selama bertahun-tahun. Akhirnya, Bai Xiaochun mulai bosan dengan cerita seperti itu, dan mulai memberikan beberapa komentar sarkastik di sana-sini. Pada satu titik, dia menguap dan berkata, "Hei, ingat wanita itu dari satu klan. Aku lupa klan mana itu. Apakah kamu lupa siapa yang menyuruh aku untuk menjemputnya, dan kemudian menjadikan aku kambing hitam dalam semuanya? Kamu cabul tua, tidak ada seorang pun di Willlands yang menemukan kebenaran." Petik 2. Meskipun dia tidak banyak bicara seperti Raja Hantu Raksasa, setiap kali dia mengatakan sesuatu yang sarkastik, itu akan mengejutkan pria itu. Setelah beberapa saat berlalu, Raja Hantu Raksasa kemudian dengan marah menggunakan untuk mengingatkan Bai Xiaochun siapa dia. Meraih tabung alkohol dari tangan Bai Xiaochun, dia memelototinya dan menggeram, "Dengar, bodoh, aku ayah mertuamu. Kamu pikir aku tidak tahu tentang kamu dan Zimo? Jika bukan karena aku secara diam-diam bermain mak comblang, itu tidak akan pernah terjadi." Petik 2. Mendengus dingin, dia menenggak alkohol. Setelah mendengar nama Zhou Zimo, Bai Xiaochun menghela nafas dengan sedih. Ketika Raja Hantu Raksasa melihat itu, dia merasa agak buruk. Sambil mendesah, dia berkata, "Hei, Xiaochun. Apakah kamu tahu mengapa Kaisar Agung tidak pernah memiliki banyak anak?" Petik 2. Agak terkejut, Bai Xiaochun memandang Raja Hantu Raksasa. Hanya sedikit orang yang tahu kebenaran, tetapi sebagai Raja Surgawi, aku tahu banyak hal yang tidak dimiliki orang biasa. Kamu lihat, orang-orang yang mengolah teknik Forever Life Forever memiliki energi pria jauh lebih kuat daripada pembudidaya biasa. Karena itu, tidak mungkin bagi mereka untuk membuat wanita hamil-hamil. Dan bahkan jika mereka membuat seorang pembudidaya perempuan hamil,
akan membutuhkan waktu puluhan tahun atau lebih untuk energi maskulin yang menyebabkan bayi terbentuk. Petik 2 titik titik. Ini adalah pertama kalinya Bai Xiaochun mendengar hal seperti ini, dan meskipun dia sedikit terkejut, dia sebenarnya tidak merasa sangat mengejutkan. Saat dia minum lagi, Raja Hantu Raksasa melanjutkan ke topik pembicaraan lain. Tak lama, Bai Xiaochun diam dan tertekan seperti sebelumnya. Raja Hantu Raksasa menghela nafas, dan jauh di dalam matanya, adalah mungkin untuk melihat kilatan kekhawatiran. Dia tahu bahwa Bai Xiaochun telah menderita pukulan yang jauh lebih besar daripada dia. Selanjutnya, ketika sampai pada berapa tahun mereka berdua hidup, Raja Hantu Raksasa benar-benar dihitung sebagai orang tua dibandingkan dengan Bai Xiaochun. Namun, dia tidak berharap untuk segera menyalakan api di hati Bai Xiaochun. Dia ingin membantunya pulih perlahan. Dan faktanya, sebulan kemudian, sudah mungkin untuk melihat bahwa Bai Xiaochun berbeda dari sebelumnya. Dia berbicara sedikit lebih banyak, dan akan lebih sering tersenyum. Setengah bulan lagi berlalu. Para pelanggan tetap di kedai minuman itu sekarang digunakan untuk Bai Xiaochun dan lelaki tua itu datang untuk membeli alkohol. Selain itu, pria tua itu sangat berbeda dari Bai Xiaochun. Dia suka berbicara, dan tak lama, orang-orang merasa nyaman di sekitarnya. Beberapa orang bahkan memperhatikan bahwa lelaki tua itu menyebut dirinya sebagai ayah mertua cendekia Bai. Akhirnya, orang-orang di kedai minuman membentuk latar belakang Bai Xiaochun versi mereka sendiri. Jadi, istri cendekia Bai meninggal. Istrinya sendiri. Tidak heran dia begitu sedih di tempat pembuangan sampah. Petik 2 titik titik. Sekarang mereka berdua mengandalkan satu sama lain untuk bertahan hidup. Kamu harus mengakui, dunia adalah tempat yang gila sekarang. Petik 2 titik titik. Sebagian besar orang di kedai akan menghela nafas dengan sedih mendengar cerita itu. Bai Xiaochun dan Raja Hantu Raksasa mulai berdebat lebih sering seiring berjalannya waktu. Suatu malam di kuil, ketika Raja Hantu Raksasa bersandar di dinding, menenggak alkohol, dia memandang Bai Xiaochun dan berkata, "Xiaochun, aku bilang, tidak ada bunga di langit. Hanya wajah jelek itu. Kami kehabisan alkohol. Dapatkan lebih banyak." Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun mengerutkan kening karena lamunannya terganggu. Melotot, dia melemparkan kendi itu ke Raja Hantu Raksasa. "Kamu pergi," katanya. Raja Hantu Raksasa duduk tegak dan berteriak, "Bai Xiaochun. Jangan mengira aku lupa bagaimana kamu menamparkan aku dan menculik aku. Kami tidak pernah menyelesaikan hutang itu. Yang aku ingin kamu lakukan adalah pergi minum, tapi kamu punya sejuta alasan. Jangan lupa bahwa aku ayah mertuamu." Petik 2 titik titik. Advertisements. Setelah mendengar Raja Hantu Raksasa menyebut dirinya, ayah mertua, selama lebih dari sebulan, Bai Xiaochun merasa telinganya akan rontok. Melirik nakal dari sudut matanya, dia berkata, "Oh, ya, aku leluhur-leluhur." Kata-kata Bai Xiaochun tampaknya mengejutkan Raja Hantu Raksasa sepenuhnya, dan dia tidak bisa memikirkan apapun untuk dikatakan. Bahkan ketika dia duduk di sana, mata menoleh dalam pikiran, ekspresi Bai Xiaochun berkedip. Kemudian, mereka berdua melihat ke pintu kuil. Tak lama, suara seorang wanita bisa terdengar dari luar. Tanya Zhou, "Cendekiawan Bai, aku punya kabar baik untuk kamu berdua." Dari cara wanita itu berbicara, ia terdengar sangat bahagia dan bersemangat. Bahkan ketika kata-katanya terus bergema, dia melangkah ke kuil. Baik muda maupun tua, ia mengenakan pakaian bagus, dan diapit oleh beberapa penari. "Yah, jika itu bukan Nyonya Sun," kata Giant Ghost King, matanya berbinar. Mengabaikan Bai Xiaochun, dia bangkit. "Tolong, mari kita bicara di sini." Bai Xiaochun menghela nafas. Raja Hantu Raksasa telah membuat beberapa teman sejak datang ke kota. Bai Xiaochun telah berada di kota jauh lebih lama darinya, namun belum dapat menebak nama wanita itu. Bai Xiaochun memandang Raja Hantu Raksasa dan wanita yang berdiri di sana ke samping berbicara bolak-balik, dan tidak bisa menahan kagum. Di sini ada Raja Hantu Raksasa, dewa setengah mati, Raja Surgawi, bertingkah seperti manusia. Meskipun itu sendiri tidak selalu luar biasa,
fakta bahwa ia bahkan tahu bagaimana menghadapi manusia di sisi romantis membuat Bai Xiaochun kebanyakan tidak bisa berkata-kata. Tiba-tiba, Nyonya Sun dengan lembut mendorong Raja Hantu Raksasa menjauh darinya. "Kamu iblis," serunya. Mata berkedip memesona, tetapi ekspresinya serius. Dia melanjutkan, "Tupai Zhou, aku serius di sini." Janda Zhang memiliki toko di bagian timur kota. Suaminya meninggal bertahun-tahun yang lalu, dan sejak saat itu mempertahankan kesopanan seorang janda. Dia juga salah satu wanita paling tampan di kota, dan sangat kaya. Kamu beruntung memiliki wanita seperti itu menyukai kamu, Squire Zhou. Dia meminta aku untuk datang ke sini dan melihat apakah kamu bersedia menikah dengan keluarganya. Jika ya, maka dia akan memberi kamu 30% tokonya sebagai mas kawinnya. Petik 2 titik titik. Menanggapi kata-kata Nyonya Sun, rahang Raja Hantu Raksasa terjatuh. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa hal seperti ini akan terjadi padanya di kota kecil seperti ini. Bagaimanapun, dia adalah dewa setengah mati. Menikah dengan keluarga seorang janda fana, akan sangat memalukan. Namun, kebenarannya adalah bahwa terlepas dari berapa usianya, dia masih tinggi dan tegap, dan juga sangat tampan. Bagi kebanyakan wanita yang lebih tua, dia akan dianggap sangat menarik. Bai Xiaochun juga terpana. Dia memandang Madam Sun, dan kemudian pada Raja Hantu Raksasa, dan meskipun dia masih merasa tertekan, tidak bisa menahan diri untuk menamparkan pahanya dan mulai tertawa. "Selamat, ayah mertua," katanya. Tiba-tiba, dia merasakan kesedihan dan kepahitan di dalam dirinya sedikit meleleh. Yang benar adalah bahwa semua pertengkaran dengan Raja Hantu Raksasa perlahan-lahan menyapu es yang menahan hatinya terkunci. Dan sekarang, tawanya menyebabkan retakan itu melebar dan mulai menghilang. Sebaliknya, Raja Hantu Raksasa sangat tertekan oleh kata-kata Bai Xiaochun. Namun, bahkan ketika Bai Xiaochun berdiri di sana sambil tertawa, Nyonya Sun menatapnya dengan mata menyipit. "Oh, cendekia Bai," katanya sambil tersenyum. "Aku senang kamu menyetujui masalah ini. Konyol aku lupa tentang kabar baik untuk kamu." Janda Zhang mengatakan bahwa jika Squire Zhou menerima lamarannya, maka putrinya, yang suaminya baru saja meninggal bulan lalu, dan yang juga sangat cantik, akan menjadi pasangan yang cocok untuk kamu. Jika kamu berdua setuju untuk menikah ke dalam keluarga, dia akan memberi kamu 50% dari toko. Aku kira putrinya pasti baru saja lahir di bawah bintang yang sakit. Suaminya bajingan, wabah nyata di desa. Seharusnya, dia mendapatkan apa yang akan datang kepadanya, dan dibuang ke padang belantara untuk dimakan binatang. Jelas, dia tidak seperti pria berpendidikan dan berbudaya seperti kamu, cendekia Bai. Petik 2 titik titik. Tiba-tiba, tawa Bai Xiaochun memekik terhenti. Kemudian, sesaat kemudian, Raja Hantu Raksasa mulai tertawa. Bab 1035, Dekrit dari Kaisar yang Hina. Semua daun musim gugur telah jatuh, dan dinginnya musim dingin telah tiba. Meskipun hari-hari yang paling dingin dari musim belum tiba, itu masih cukup dingin sehingga kebanyakan orang tidak ingin pergi keluar. Gigitan angin itu seperti bilah di wajah. Masih mungkin untuk melihat beberapa dedaunan di tanah, tetapi semuanya kering dan kuning, dan akan hancur berkeping-keping dengan sedikit sentuhan. Hanya sesekali daun akan terlihat menari dalam angin. Tetapi sekarang setelah musim dingin tiba, tak satu pun dari mereka yang tampaknya mau tinggal di kota, dan akan terbang ke kejauhan secepat mungkin. Dalam cuaca seperti itu Nyonya Sun telah meninggalkan kehangatan gedung-gedung di kota dan datang ke kuil bobrok untuk berbicara dengan ayah dan anak yang tinggal di sana. Lagi pula, jika dia berhasil dalam tugasnya, kompensasi yang akan dia terima dari Janda Zhang akan sangat besar. Karena itu, dia tidak akan mudah menyerah. Dia mencoba berulang kali untuk meyakinkan Bai Xiaochun dan Raja Hantu Raksasa untuk menyetujui perjanjian itu. Dia menekankan bahwa bagi mereka berdua, itu adalah kesempatan langka yang hanya akan muncul sekali dalam bulan biru, dan bahwa mereka pasti tidak boleh membiarkan kesempatan lewat. Dia berbicara tentang ketampanan janda muda itu, dan berulang kali menunjukkan betapa menguntungkannya toko itu. Berkali-kali,
dia menjelaskan berapa banyak yang akan mereka ruguhkan jika mereka tidak setuju. Raja hantu raksasa tidak yakin apakah akan tertawa atau menangis. Meskipun menjadi seorang kultivator setengah dewa, tidak ada alasan baginya untuk bersikap kejam dalam penolakannya. Yang bisa dia lakukan adalah memberitahu Nyonya Sun bahwa mereka akan memikirkan proposal itu, dan kemudian memintanya untuk pergi. Setelah dia pergi, dia berbalik ke Bai Xiaochun dan menghela nafas. Lihat, aku terlalu gagah. Ini adalah bagaimana itu kembali di Giant Ghost City. Itu sangat buruk, aku lebih suka tinggal di dalam ruangan. Setiap kali aku keluar, para wanita semua akan menjadi gila. Baik tua maupun muda. Meskipun kata-katanya diucapkan seakan frustrasi, tidak mungkin baginya untuk menyembunyikan betapa senangnya dia dengan dirinya sendiri. Siapa yang mengira bahwa di kota kecil seperti ini di mana bahkan tidak ada yang tahu aku seorang kultivator, hal yang sama akan terjadi lagi. Aku kira itu benar-benar salah aku, dia menghela nafas. Bai Xiaochun tidak benar-benar senang melihat Raja Hantu Raksasa mengerang dan mengeluh tentang betapa menakjubkannya dia. Lebih buruk lagi bahwa Janda Zhang jelas telah menggunakan Bai Xiaochun sebagai chip tawar-menawar untuk mencoba mendapatkan persetujuan Raja Hantu Raksasa. Kalau tidak, mengapa lagi dia menawarkan putrinya ke Bai Xiaochun dalam pernikahan setelah dia baru menjanda selama sebulan? Aku tidak percaya bahwa aku, Bai Xiaochun, bahkan tidak semenarik orang-orang fana ini seperti orang tua ini. Tidak mau menerima kebenarannya. Dia memandang Raja Hantu Raksasa yang bersolek dari sudut matanya. Dan mendengus dingin. Selamat, ayah mertua. Siapa yang menyangka bahwa kamu akan berakar di kota kecil ini? Aku yakin kamu akan benar-benar makmur di sini. Kamu tentu saja, secara positif tidak boleh menolak tawaran itu. Oh, kamu juga perlu alkohol untuk pernikahan. Jadi mengapa kamu tidak mencari kendi lagi? Petik 2 titik titik. Dengan kebiasaan, Raja Hantu Raksasa memelototi Bai Xiaochun, dan bersiap untuk mulai berdebat. Tapi kemudian dia mengusap dagunya dengan serius. Sekarang aku berpikir tentang, aku ingat melihat Janda Sang ini sebelumnya. Aku cukup yakin aku melewatinya di jalan untuk mendapatkan alkohol. Jika aku ingat, dia tersipu ketika melihat aku. Dia sebenarnya cukup tampan, sosok yang bagus, ujung belakang yang menarik, benar-benar keren. Mata Raja Hantu Raksasa mulai bersinar terang, terutama setelah menggambarkan seperti apa Janda Sang itu. Tunggu sebentar. Aku harus pergi ke toko itu untuk mengecek. Lagi pula, dia membuat penawaran dengan itikat baik, dan aku selalu menjadi orang yang jujur dan terus terang. Aku tidak bisa mengambil keuntungan dari itikat baiknya. Petik 2 titik titik. Raja Hantu Raksasa sudah agak cabul bahkan di Willlands, terutama ketika datang ke wanita yang menarik dari usianya sendiri. Itu sangat jelas dari bagaimana ia diam-diam meminta Bai Xiaochun untuk membawanya kepadanya seorang wanita tertentu dari klan di luar Giant Ghost City. Di sini dia, turun dan keluar di tanah abadi, namun kepribadiannya belum berubah. Sekarang gairahnya terangsang, dia tidak peduli apa sarkastik kata Bai Xiaochun. Penuh semangat, dia bergegas keluar dari kuil. Xiaochun, dia memanggil dari bahunya. Kamu harus minum sendirian hari ini. Aku akan kembali lagi nanti. Petik 2. Bai Xiaochun agak terpana. Meskipun dia tahu sifat bejat Raja Hantu Raksasa, dia tidak akan pernah bisa menebak bahwa pria itu bahkan akan tertarik pada wanita fana. Bagaimana mungkin seorang pakar setengah dewa seperti itu? Bai Xiaochun tersenyum kecut pada betapa bersemangatnya Raja Hantu Raksasa bergegas keluar dari kuil, dan hendak meneriakkan sesuatu setelahnya ketika, tiba-tiba matanya berkedip. Dan kemudian mulai bersinar dengan cahaya yang jauh lebih kuat daripada apapun yang telah muncul di dalamnya dalam beberapa hari terakhir. Dia bukan satu-satunya yang bereaksi sedemikian rupa. Raja Hantu Raksasa tiba-tiba berhenti di jalurnya dan mendongak. Alih-alih cahaya semangat yang menyala-nyala yang baru saja menyala di matanya, ekspresinya sekarang sedingin milik Bai Xiaochun. Angin musim dingin yang menggigit bahkan tidak sedingin tatapan mereka, dan nyatanya, angin itu tidak berani bertahan, dan mereda. Beberapa saat kemudian, suara siulan memenuhi udara, bersama dengan 3 sinar cahaya yang jauh.
Ketika mereka semakin dekat ke kota, itu mungkin untuk melihat bahwa di dalam mereka ada 3 pembudidaya dewa, penduduk asli dari Tanah Abadi. 2 di antara mereka terus terbang di atas kepala, tetapi yang ketiga, seorang pria parubaya dengan ekspresi mengintimidasi di wajahnya, berhenti di udara di atas kota. Ketika dia melakukannya, dia melepaskan aura Ava yang menyebabkan gemuruh mengisi udara seperti guntur surgawi. Semua manusia di kota itu mulai gemetar ketakutan, dan tidak peduli di mana mereka berada atau apa yang mereka lakukan, menjatuhkan diri untuk bersujud pada sosok di atas. Di negeri abadi, manusia tidak memandang makhluk abadi sebagai tokoh legenda dan mitos. Meskipun mereka tidak selalu melihatnya setiap hari, mereka tidak jarang. Bahkan kota kecil ini memiliki tempat tinggal resmi yang disisihkan untuk mereka. Ketika fluktuasi Deva memenuhi kota, 4 sosok muncul dari pagoda yang agak besar. Mereka dengan cepat terbang ke udara menuju dewa, dan kemudian bersujud sebagai salam. Salah satunya adalah orang tua yang telah membawa muridnya ke kuil beberapa waktu lalu, pembudidaya inti formasi. Yang lain dari 4 adalah magang yang sangat, anak yang berada di tingkat kondensasi Qi. 2 lainnya adalah laki-laki muda, keduanya memiliki basis budidaya yayasan pendirian. Seluruh kelompok tampak berkeringat saat mereka menyambut dewa. Salam, abadi, kata pria tua itu dengan hormat. Deva memandang pria itu dengan tatapan menusuk, lalu menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan berbicara dengan suara yang bergema seperti guntur ke segala arah. Aku menerima perintah dari pembimbing dewa setengah dewa dari Cross Peak Prefecture, Master Das Origin. Semua penghuni prefektur Cross Peak dengan ini diperintahkan untuk berpartisipasi dalam perburuan orang-orang dari alam Heavenspan. Setiap orang dari mereka harus dilacak dan dikirim ke prefektur setempat, bahkan mayat-mayat. Siapapun yang menampung atau membantu para pengungsi dari alam Heavenspan akan dihukum berat, dan mungkin klan mereka dibasmi. Jika ada yang dinyatakan bersalah karena kelalaian dengan membiarkan pembudidaya Heavenspan tinggal di daerah tersebut, basis budidaya mereka akan lumpuh. Dalam hal ini tidak akan ada keringanan hukuman. Dan siapapun yang dengan sengaja melanggar salah satu dari perin ini akan membawa bencana yang lebih besar pada diri mereka daripada yang bisa mereka bayangkan. Yang paling penting adalah setiap pembudidaya Heavenspan di tingkat yayasan pendirian atau lebih tinggi. Jangan menahan apapun untuk menangkap mereka. Siapapun yang melakukannya akan mendapat hadiah besar dari Kaisar Vile. Petik 2. Kata-katanya diucapkan dengan cara yang tidak berperasaan dan suram, dan membuat semua orang di kota gemetar, terutama kultivator formasi inti. Menyeka keringat dari alisnya, dia berkata, kami akan mengikuti perintah dari pembimbing hingga ke aspek terkecil. Jika ada penghuni Heavenspan muncul di daerah kami akan mempertaruhkan nyawa kami seperti halnya kaisar-kaisar jahat dan perintah pembimbing. Petik 2. Dewa itu mengangguk perlahan, lalu mengamati daerah itu dengan akal ilahi. Tidak menemukan sesuatu yang aneh, dia berbalik dan melaju ke kejauhan ke lokasi berikutnya di daftar tempat untuk membuat pengumuman. Secara umum, transmisi suara sudah cukup, tetapi untuk menekankan pentingnya masalah ini, dewa ini dan rekan-rekannya secara pribadi membawa pengumuman kepada semua orang di prefektur Cross Peak. Dan secara bersamaan memeriksa daerah tersebut. Setelah dewa pergi, kota itu tidak kembali ke bisnis seperti biasa. Tidak ada yang berani menganggap enteng kata-kata seorang dewa, dan dengan demikian lelaki tua di tahap formasi inti segera menurunkan perintah. Memerintahkan geng di kota untuk melakukan pencarian menyeluruh. Kembali di kuil, mata Bai Xiaochun bersinar dengan cahaya dingin, seperti yang dilakukan Raja Hantu Raksasa. Aku bisa mencium bau darah pembudidaya Heavenspan padanya, kata Bai Xiaochun. Raja Hantu Raksasa mendengus dan terbang ke udara. Bab 1036, Hantu-Hantu yang Berkuasa. Agak jauh dari kota, Deva yang baru saja membuat pertunjukan yang mengesankan saat ini terbang di udara di atas Cross Peak Prefecture. Ini semua kesalahan dari hama-hama itu dari alam Heavenspan. Dia bergumam. Dia adalah Deva termuda di prefektur Cross Peak, sebuah fakta yang dia sangat sombongkan, bahkan arogan. Mempertimbangkan bahwa dia telah membuat prestasi seperti itu,
nampaknya prospek masa depannya sangat besar. Meskipun mencapai alam demigod mungkin tidak realistis, dia yakin bahwa dia akhirnya akan sampai ke lingkaran besar alam dewa. Mengapa orang-orang Heavenspan tidak menyerahkan diri mereka untuk menjadi budak? Mengapa menolak? Apa gunanya berjuang? Pria itu terkekeh, mengingat kembali pada pencarian kultivator Heavenspan yang telah berlangsung sekitar setengah tahun terakhir di Cross Peak Prefecture. Sekilas cibiran melewati matanya. Dari apa yang aku dengar, warisan dinasti Ark Emperor tidak pernah diturunkan. Mereka memiliki beberapa pria bernama surgawi. Beraninya dia menyebut dirinya sendiri bahwa tanpa pernah mencapai alam Mahayana. Dan bagaimana dengan leluhur-leluhur itu? Pria itu menggelengkan kepalanya dengan arogan. Meskipun, orang dengan darah Heavenspan Realm seharusnya sangat bagus dalam peningkatan roh. Itu sangat menakjubkan. Pada titik ini, matanya mulai terbakar dengan antisipasi. Lagi pula, hadiah yang ditawarkan oleh kaisar-kaisar jahat cukup menarik. Mendorong ke depan dengan kecepatan yang lebih besar, dia berpikir, yang terbaik adalah dengan menangkap salah satu dewa Heavenspan. Bahkan ketika hatinya melonjak karena kegembiraan, udara di sekitarnya tiba-tiba berubah. Itu terjadi begitu cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Sebuah tangan tiba-tiba muncul entah dari mana, yang kemudian mengulurkan tangan dan meraih lehernya. Kamu, mata pria itu membelalak, dipenuhi dengan ketakutan dan keterkejutan ketika dia menyadari bahwa dia tidak berdaya untuk berjuang melawan tangan ini. Bahkan, dia bisa merasakan bahwa semua yang perlu dilakukan tangan adalah menekan sedikit, dan dia akan dihancurkan dari keberadaan. Demigod. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengirimkan pesan sebelum kekuatan yang dia khawatirkan meletus ke dalam dirinya. Namun, itu tidak membunuhnya, itu hanya mendorongnya ke bawah sadar. Kemudian, dia diseret oleh tangan, menghilang tanpa jejak. Dari saat tangan itu muncul sampai mereka berdua pergi, hanya sesaat berlalu. Tidak ada bukti yang tertinggal dari apa yang telah terjadi, bahkan fluktuasi energi yang sangat kecil. Kembali di kuil, ekspresi dingin, suram bisa terlihat di wajah Bai Xiaochun saat dia duduk di sana di dinding. Sesaat kemudian, Raja Hantu Raksasa masuk, ekspresinya sama muram, deva lemas yang dipegang di tangannya dengan cara yang sama ia bisa memegang ayam. Setelah berjalan ke Bai Xiaochun, dia membuang deva ke tanah. Dewa itu menggigil dan membuka matanya. Setelah melihat sekeliling dan melihat Bai Xiaochun dan Raja Hantu Raksasa, ia mulai terengah-engah. Siapa kalian, orang? Dia berkata, pikiran dan hatinya babak belur oleh gelombang keterkejutan ketika dia menyadari bahwa basis budidayanya disegel, membuatnya sedikit lebih dari manusia. Adapun orang tua yang telah menangkapnya, ia memiliki fluktuasi basis kultivasinya yang disembunyikan sampai tingkat tertentu, tetapi Deva dapat mengatakan bahwa ia bukan manusia biasa. Tekanan yang dirasakan Deva ketika menatapnya bahkan lebih mengerikan daripada pendeta Cross Peak Prefecture, sang dewa asal Dewa Debu. Lalu dia memandang Bai Xiaochun, duduk di samping dengan wajah kosong. Ketika Bai Xiaochun kembali menatapnya, dia merasakan sesuatu yang tidak berwujud menusuk ke dalam dirinya, menyebabkan kepalanya berputar, dan menggelengkannya ke kedalaman keberadaannya. Seolah-olah tatapan itu mengandung indera ilahi yang dapat mengintip di setiap aspek dirinya, luar dan dalam. Pada titik ini, pembudidaya dewa merasa 10 kali lebih terguncang daripada sebelumnya. Celestial. Dia tergagap. Bertahun-tahun yang lalu, dia menemani pendeta dewa untuk mengunjungi surga yang memimpin wilayah abadi ketiga, dan saat itu, dia telah mengalami perasaan yang sama. Seolah-olah orang yang duduk di depannya bukan seorang kultivator, melainkan seorang dewa. Pada saat ini, dia tidak perlu bertanya siapa orang ini. Kamu, leluhur-leluhur Bai Xiaochun, katanya dengan suara gemetar. Dia sekarang telah sepenuhnya bertekad untuk tidak melakukan apapun untuk melawan. Mata Bai Xiaochun berkedip dengan cahaya dingin dan niat membunuh. Fakta bahwa orang ini tahu siapa dirinya sebenarnya akan membuat masalah-masalah tertentu lebih mudah ditangani. Mempersempit matanya,
Sang Raja Hantu Raksasa berkata, dari mana asalmu? Mengetahui siapa Bai Xiaochun, Deva sudah bisa mulai berspekulasi siapa pria tua ini yang menemaninya, meskipun dia tidak bisa memastikan. Bagaimanapun, mengingat dia adalah seorang dewa, tidak ada cara untuk menyembunyikan apapun darinya. Deva tahu bahwa jika dia tidak berbicara cukup cepat, pria itu akan memiliki banyak cara untuk membuatnya berbicara. Ketika dia melihat Bai Xiaochun mengernyit menanggapi apa yang baru saja dia katakan, hatinya mulai berdebar, dan dia menambahkan, nama junior adalah Li Hai. Aku adalah bawahan dari preseptor dari Crosspeak Prefecture, prefektur ke-17 dari domain abadi ketiga dari dinasti Kaisar Vile. Ada total 6 celestial di dinasti Vile Emperor, yang merotasi kepemimpinan dari domain abadi kedua dan ketiga. Saat ini mengawasi domain abadi ketiga adalah Celestial Ghostmother. Petik 2 titik titik. Menanggapi kata-kata pria itu, mata Bai Xiaochun menyipit, dan hati Raja Hantu Raksasa mulai berdebar. Keduanya akrab dengan nama Ghostmother. Pertarungan besar antara Gravekeeper dan Gongsun Wanner di Wildlands adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dilupakan oleh Raja Hantu Raksasa. Ghostmother, tanya Bai Xiaochun. Bukan Viralpa Surgawi. Kemampuan ilahi dan sihir Taois dari Ghostmother adalah dari jalur kultivasi yang sama dengan Giant Ghost King. Terlepas dari betapa susahnya dia dan Bai Xiaochun selama beberapa bulan terakhir, mereka masih tahu banyak tentang domain abadi ketiga. Sebagai contoh, Celestial yang bertanggung jawab seharusnya bukan Ghostmother, tetapi seseorang dengan nama Taois Virupaksa, yang berarti semua melihatnya. Setelah mendengar informasi yang berbeda dari Li Hai ini, Raja Hantu Raksasa mengerutkan kening, berjalan mendekat, dan menjepit tangannya ke atas kepala pria itu. Alih-alih membuang-buang waktu untuk berbicara, ia memutuskan untuk menggunakan pencarian jiwa. Jeritan meletus dari Li Hai, tetapi tidak ada yang melampaui batas kuil. Dia berkedut, darah mengalir dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya. Bukannya dia tidak berpikir untuk mengakhiri rasa sakit dengan meledakkan diri, tetapi dia tidak bisa. Dalam banyak cara yang sama seperti banyak pembudidaya Heavenspan yang dia sendiri telah rasakan dalam beberapa hari terakhir, dia akhirnya mulai kehilangan kesadaran. Akhirnya, Raja Hantu Raksasa melepaskan tangannya, di mana Li Hai batuk seteguk darah dan kemudian menjatuhkan diri ke punggungnya, mati. Ada informasi tentang Hou Xiaomei, Big Fatty Zhang, atau yang lain? Bai Xiaochun bertanya pelan. Tidak. Aku hanya tahu bahwa Ghostmother mengambil alih untuk Celestial Virupaksa bulan lalu. Giant Ghost King sebenarnya tidak tahu Hou Xiaomei atau Big Fatty Zhang, tetapi belum melihat informasi tentang mereka dalam pikiran Li Hai. Ghostmother bertanggung jawab sekarang. Dia memiliki 17 dewa setengah dewa, yang pada gilirannya mengawasi 17 prefektur di sini dalam wilayah kekal ketiga. Setiap guru memiliki banyak dewa di bawah perintah mereka. Vile Emperor telah memerintahkan perburuan skala penuh untuk melacak semua orang dari Realm Heavenspan, dan Ghostmother akan keluar semua untuk menjelajahi domain abadi ketiga. Mereka bahkan mencoba untuk membawa semua mayat. Salah satu alasan pencarian adalah dinasti kaisar-kaisar ingin meningkatkan pasukan mereka sendiri. Tetapi yang lebih penting, mereka menemukan bahwa kita orang-orang dari alam Heavenspan memiliki sesuatu yang istimewa tentang kita. Kami memiliki jenis sihir Daois yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun dari Vile Emperor Dinasti atau Saint Emperor Dinasti. Dan itu adalah peningkatan semangat. Hanya Heavenspan yang bisa melakukan peningkatan semangat. Tidak ada jumlah penelitian oleh pembudidaya dari salah satu dari dua dinasti lainnya yang memberikan bantuan dalam hal itu. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan darah Heavenspan. Oleh karena itu, ketiga domain abadi yang dikendalikan oleh dinasti Kaisar Vile sedang dicari, dan itu sama di dinasti Saint Emperor. Perbedaan utama adalah bahwa dinasti Vile Emperor secara terbuka mengungkapkan niat mereka untuk memperbudak para pembudidaya Heavenspan. Dinasti Saint Emperor setidaknya menyatakan keinginan untuk menawarkan bantuan. Setelah menyelesaikan analisisnya dari pencarian jiwa, Giant Ghost King memandang Bai Xiaochun dengan mata berbinar. Xiaochun, waktunya telah tiba untuk berhenti duduk-duduk membuang-buang waktu.
Bab 1037, Harapan muncul. Itu adalah malam yang gelap, dan angin musim dingin hanya terus tumbuh lebih kuat. Angin terisak-isak, semakin dingin saat menyapu tanah, kota-kota, dan jutaan penduduk di negeri itu. Saat angin naik ke langit, ia bertemu awan hitam di atas, dan guntur bergemuruh. Berdasarkan guntur, siapapun bisa tahu, bahwa hujan akan segera turun, atau mungkin salju. Dan begitulah yang terjadi. Entah hujan yang bercampur salju, atau salju bercampur hujan. Dalam hal ini, awal musim dingin, sulit untuk diceritakan. Kuil bobrok tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah hujan atau salju, dan tak lama, itu mulai menetes ke Bai Xiaochun dan Raja Hantu Raksasa. Curah hujan menyebabkan daun layu berdesir, seolah-olah mereka berharap salju yang jatuh hanya akan menjadi air hujan, setelah lupa bahwa seringkali hujan yang membeku lebih dingin daripada salju. Bai Xiaochun bereaksi terhadap kata-kata Raja Hantu Raksasa dengan cara yang sama. Meskipun dia tidak menggigil, sulit untuk mengatakan apakah hatinya menjadi sedingin salju yang turun, atau sedingin hujan yang sangat dingin. Kamu benar, gumamnya. Kita tidak bisa membiarkan hal-hal seperti ini terus berjalan. Waktunya telah tiba untuk menyerang. Bunuh sebanyak yang kita bisa. Dengan refleks, dia mengulurkan tangan, meraih kendi alkohol di dekatnya, dan bersiap untuk minum. Namun, Raja Hantu Raksasa melangkah maju, matanya berkobar karena marah ketika dia menamparkan kendi dari tangan Bai Xiaochun. Berputar ke samping, di mana ia hancur, alkohol dengan cepat bercampur dengan hujan dan salju. Minum, kata Raja Hantu Raksasa, hampir berteriak. Apakah hanya itu yang kamu tahu bagaimana lakukan? Aku tahu kamu sudah melalui banyak hal, tapi terus kenapa? Apakah tidak ada orang lain yang kehilangan orang? Siapa yang paling kehilangan? Kamu, aku, bagaimana dengan orang lain? Semua orang dari Realm Heavenspan kehilangan teman dan orang yang dicintai. Jika tanah abadi ini benar-benar dipenuhi dengan kebencian dan kejahatan, maka kamu bisa minum sampai mati dan aku tidak akan peduli. Tapi bukan itu masalahnya. Apakah kamu pernah berpikir tentang Zimo? Apakah kamu pernah berpikir tentang generasi yang lebih tua dari sekte penangkal sungai kamu? Bagaimana dengan semua temanmu? Bagaimana dengan semua orang yang memandang kamu? Meskipun Raja Hantu Raksasa berteriak pada Bai Xiaochun, sampai batas tertentu, ia juga berbicara pada dirinya sendiri. Dia juga menjadi agak tersesat. Serang mereka. Apa? Kamu dan aku. Menurutmu berapa banyak yang bisa kita bunuh? Tidakkah kamu ingat seperti apa dulu kamu di Ark Emperor City di Wildlands? Kemana Bai Xiaochun pergi? Ingat plot cerdik kamu. Ingat proklamasi rahmat universal. Ingat bagaimana kamu menjadikan jiwa level yayasan pendirian menjadi jiwa dewa. Kamu mendapatkan Grand Heaven Master untuk mendukung kamu, dan kemudian kamu memaksa semua bangsawan dan aristokrasi meringkuk di depan kamu. Pembantaian harus selalu menjadi bagian terakhir dari rencana. Itulah yang kamu lakukan ketika kamu menjadi gila dan tidak ada ruginya lagi. Kamu tidak pergi berkeliling menyerang orang-orang sebagai langkah pembuka kamu. The Giant Ghost King tampak benar-benar kecewa. Dia sudah lama menyadari bahwa pada saat ini, Bai Xiaochun bukan Bai Xiaochun yang sama yang takut mati. Sepertinya dia sudah gila, bergeser dari satu ekstrim ke yang lain. Selain itu, Raja Hantu Raksasa tahu bahwa seseorang yang hanya tertarik membantai musuh tidak akan pernah bisa menonjol di tanah abadi ini. Apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah mencari orang-orang dari alam Heavenspan. Katanya, menjentikkan lengan bajunya. Kemudian dia terus berbicara, mendorong setiap kata pulang seperti palu yang dibanting ke paku. Tidak menyerang, tanpa minum. Tidak ada lagi berkubang dalam keputusasaan. Petik 2 titik. Bai Xiaochun duduk di sana dengan tenang. Dia sekarang gemetar nampak, dan matanya merah. Kata-kata Raja Hantu Raksasa telah mengejutkannya, menusuk hatinya seperti pisau tajam. Sesaat berlalu, lalu dia mendongak. Aku tidak berkubang dalam keputusasaan. Katanya, suaranya serak. Dan aku sudah pergi mencari mereka.
Melambaikan tangannya, dia menyebabkan setumpuk medali kecil keluar dari tasnya yang memegang dan menumpuk di sebelahnya. Mereka adalah medali identitas dari para pembudidaya Heavenspan. Jelas, ini bukan dari pembudidaya nakal, melainkan, pembudidaya dari organisasi yang kuat di Willens dan 4 sungai Heavenspan. Mereka adalah objek yang biasanya digunakan para peladang untuk mengirimkan pesan atau membuktikan identitas mereka. Kamu tahu apa yang kutemukan? Mayat. Yang bisa aku lakukan hanyalah mengubur mereka dan mengambil medali identitas mereka. Mata Bai Xiaochun melotot ketika dia berbicara, seolah-olah semua kemarahan dan kebencian yang telah dia bangun di dalam dirinya akhirnya dilepaskan. Aku ingin terus mencari juga, dia melanjutkan dengan suara serak, tetapi bagaimana jika yang kita temukan hanyalah mayat? Aku tahu aku tidak boleh menyerah. Tapi negeri abadi itu besar sekali. Hanya satu prefektur yang sebesar seluruh Heavenspan Realm. Domain abadi ketiga saja memiliki lebih dari selusin Realm Heavenspan di dalamnya. Bagaimana aku bisa mencari semua itu? Petik 2 titik titik. Raja hantu raksasa memandang tumpukan medali komando untuk waktu yang lama. Kemudian dia mengalihkan pandangannya kembali ke Bai Xiaochun dan berkata, jika kita tidak dapat menemukan mereka, mungkin kita bisa membuat mereka menemukan kita. Mata Raja hantu raksasa mulai bersinar bahkan lebih cerah. Itu juga akan memberi mereka harapan. Dan jika mereka memiliki harapan, mereka dapat bertahan. Itu apa yang perlu kita lakukan. Petik 2 titik titik. Harapan. Bai Xiaochun bergumam. Ketika dia melihat Raja hantu raksasa, matanya akhirnya mulai hidup. Betul, harapan. Dengan mata berkilauan, Raja hantu raksasa mulai mondar-mandir di bait suci. Xiaochun, kita perlu mencari suaka dengan Saint Emperor. Kaisar Vile menginginkan budak. Membuat kesepakatan dengannya sepertinya tidak mungkin. Seharusnya Santo Kaisar agak sok suci, tetapi setidaknya dinastinya secara terbuka menyatakan diri mereka baik. Itu memberi kita dasar untuk mencoba membuat kesepakatan. Namun, jika kita mencari suaka, kita tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Hanya muncul dan meminta bantuan sama sekali tidak mengesankan. Kita perlu membawa Saint Emperor, penghargaan darah. Iya nih, kepala musuh. Semakin Raja hantu raksasa memikirkan idenya, semakin jelas jadinya. Xiaochun, jika kita ingin mempersiapkan penghormatan darah, maka kita perlu mencapai sesuatu yang besar dalam dinasti Kaisar Vile. Kita harus menjadi terkenal. Kita perlu melakukan sesuatu yang akan mengguncang, bukan hanya dinasti Kaisar Vile, tetapi semua tanah abadi. Jika kita tidak dapat menemukan semua orang kita, setidaknya kita bisa memberitahu mereka bahwa kita ada di sini. Biarkan mereka tahu di mana kita berada. Dalam kegelapan malam bahwa tanah abadi ini adalah untuk orang-orang di alam Heavenspan, kita berdua bisa menjadi obor yang menyala-nyala. Semakin cerah dan mempesona kita, semakin mudah bagi mereka untuk menemukan kita. Dan pada saat yang sama, kita bisa mendapatkan posisi yang lebih kuat. Kocok dua dinasti kekaisaran lainnya, dan beli ruang bernafas untuk orang-orang Heavenspan. Ketika seseorang berkuasa, tidak ada yang berani menindasnya atau bangsanya. Bai Xiaochun terengah-engah, jelas sangat terguncang oleh apa yang dikatakan Raja hantu raksasa. Akhirnya, matanya tidak lagi kosong, melainkan dipenuhi harapan. Harapan untuk alam Heavenspan, dan harapan untuk dirinya sendiri. Jika kita menawarkan penghormatan darah kepada Saint Emperor, dia tidak akan memiliki pilihan selain memberi kita posisi resmi di pemerintahan. Dan kemudian kita dapat menggunakan kekuatan dinasti Saint Emperor untuk membangun tempat baru di tanah abadi untuk orang-orang Heavenspan. Petik 2 titik titik. Suara booming Giant Ghost King bergema bolak-balik di dalam kuil. Di luar, hujan dan salju terus turun semakin deras. Dinding dan langit-langit kuil yang compang camping tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan tangisan angin. Air dan salju terus menumpuk di dalam kuil, ke titik di mana daun-daun yang berserakan ditutupi. Bai Xiaochun menatap daun untuk waktu yang lama, lalu mendongak. Tiba-tiba, auranya berubah, dan matanya mulai berkilau cerah. Penghargaan darah macam apa yang harus kita siapkan?
Ketika Raja Hantu Raksasa melihat antisipasi di mata Bai Xiaochun, hatinya sendiri mulai berdebar. Bagaimana dengan kepala beberapa setengah dewa Kaisar Vile? Bab 1038, Pedang untuk mengguncang 17 prefektur. Domain abadi ketiga memiliki 17 ahli setengah dewa, kata Giant Ghost King. Penduduk setempat menyebut mereka pembimbing. Tapi sebelum kita bergerak, kita harus memastikan kita memiliki rute pelarian yang direncanakan. Aku melihat peta domain abadi ketiga dalam ingatan para kultivator Deva itu. Beberapa jarak ke barat laut, sekitar setengah melintasi prefektur, adalah laut yang megah. Dengan itu, ia mengeluarkan slip batu giok, mencapnya dengan beberapa informasi melalui akal ilahi, dan kemudian melemparkannya ke Bai Xiaochun. Bai Xiaochun meraihnya dari udara dan melihatnya. Tidak hanya memiliki peta umum dari domain abadi ketiga, ia juga memiliki informasi tentang para dewa yang mengawasi berbagai prefektur. Meskipun informasi itu tidak terlalu rinci, itu setidaknya cukup komprehensif. Hampir segera, Bai Xiaochun memperhatikan detail yang Raja Hantu Raksasa baru saja sebutkan. Mata berkedip-kedip dengan niat membunuh, Raja Hantu Raksasa berkata, bagaimana jika kita masing-masing pergi ke prefektur yang berbeda, mengambil setengah dewa, dan kemudian bertemu kembali. Master debu asal dari prefektur Cross Peak hanya di alam demigod awal. Aku 100% yakin bahwa aku bisa menanganinya. Di sebelah prefektur Cross Peak adalah prefektur Cloudsea, diperintah oleh seorang pembimbing bernama Lilohai. Dia berada di pertengahan alam demigod. Xiaochun, bagaimana kalau kamu menanganinya? Petik 2 titik. Bai Xiaochun tidak memberikan jawaban khusus, niat membunuh di matanya mengatakan semua yang perlu dikatakan. Raja Hantu Raksasa mengangguk dan bersiap untuk melanjutkan dengan beberapa informasi lagi ketika Bai Xiaochun berkata, Ghost Mother mengelola seluruh area ini, dan dia pasti akan memperhatikan. Kita harus bertindak cepat, dan kita perlu memilih lokasi yang baik untuk bertemu kembali. Jika salah satu dari kami terlambat, kami tidak menunggu. Kami meninggalkan domain abadi ketiga dan langsung menuju dinasti Saint Emperor. Petik 2 titik. Fakta bahwa Bai Xiaochun telah mulai berpartisipasi dalam perencanaan menyebabkan ekspresi Raja Hantu Raksasa menjadi tampak lebih cerah. Bagaimanapun, dia selalu terkesan dengan bagaimana Bai Xiaochun menangani semuanya di Willlands. Selama beberapa menit berikutnya, mereka berdua terus mendiskusikan dan menyempurnakan rencana itu lebih lanjut. Akhirnya, Raja Hantu Raksasa mengambil napas dalam-dalam dan memandang Bai Xiaochun. Keamanan dulu, katanya, lalu dia berbalik dan menghilang. Dengan itu, Bai Xiaochun memandang berkeliling ke kuil bobrok di mana ia telah menghabiskan sebagian besar tahun. Dia memandang salju dan hujan, dan pada kendi alkohol yang pecah. Akhirnya, dia mengirimkan akal ilahinya, meliputi seluruh kota. Matanya bersinar terang sekarang, seolah-olah nyala kekuatan hidupnya akhirnya dinyalakan kembali. Waktunya telah tiba untuk pergi. Teman lama aku, Giant Ghost, benar. Aku mengerti sekarang. Harapan. Harapan untuk orang-orang Heavenspan. Harapan untuk diriku sendiri, harapan untuk Haur. Petik 2. Dia menatap bekas luka di punggung tangannya, dan tampak sangat berbeda dari yang dia alami selama beberapa bulan terakhir. Dia sekarang seperti pedang yang terhunus yang akan segera menimbulkan ketakutan pada 17 prefektur. Dao aku selalu hidup selamanya. Selalu, memberi semua teman dan keluarga aku kesempatan yang sama. Untuk hidup selamanya, tidak ada lagi keraguan tentang pertempuran dan pembunuhan. Jika aku ingin hidup selamanya, maka aku harus menghadapi kesulitan dan rintangan di sepanjang jalan. Tanpa pedang di tangan, bagaimana aku bisa memotong duri dan onak yang menghalangi jalanku? Aku masih takut mati, tapi takut, tidak ada gunanya. Satu-satunya hal yang bermanfaat adalah menjadi lebih kuat. Aku harus menjadi tipe orang yang tidak bisa dibunuh siapapun. Itulah cara untuk melindungi Dao Agung aku. Dia mengangkat kakinya untuk mengambil langkah maju, dan ketika itu mendarat, hujan dan salju sepertinya berhenti. Seolah-olah beberapa fluktuasi yang tidak terdeteksi tiba-tiba meluncur ke segala arah.
Orang-orang di alam Heavenspan selalu mengatakan bahwa dalam keadaan yang tepat, aku bisa menghancurkan semua langit dan bumi. Nah, di sini kita bersama satu dinasti kekaisaran yang ingin memperbudak orang-orang Heavenspan, dan yang lainnya ingin mengasimilasi mereka. Aku kira waktunya telah tiba untuk melihat apakah aku benar-benar dapat menghancurkan mereka berdua. Dengan itu, dia menghilang, untuk muncul kembali di atas. Dengan auranya bertopeng, bahkan seseorang di puncak Demigod Realm tidak akan bisa mendeteksinya. Satu-satunya orang yang mungkin memperhatikan sesuatu, adalah seorang Celestial. Sekarang, Bai Xiaochun telah melampaui level puncak itu. Lebih jauh lagi, mengatakan bahwa dia adalah seorang kuasa Celestial sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Lagi pula, bahkan surgawi, tidak akan cocok baginya. Meskipun dia tidak cukup pada level untuk bertarung dengan surgawi sejati, untuk semua maksud dan tujuan, kecakapan pertempurannya, adalah pertempuran surgawi. Dapatkan penghormatan darah itu, dan pergi ke dinasti Saint Emperor. Dengan sumber daya yang akan aku dapatkan akses ke sana, aku dapat mencapai terobosan aku dan menjadi Celestial sejati. Setelah mencapai titik ini dalam jalur pemikirannya, ia mengubur semua kesedihan dan depresinya. Kemudian, dia kabur. Prefektur Cloudsea berada tepat di sebelah Prefektur Crosspeak. Alih-alih banyak puncak gunung yang mengisi Prefektur Crosspeak, Prefektur Cloudsea dibuat dari dataran yang luas. Energi spiritual langit dan bumi di sana melampaui sebagian besar prefektur lainnya, dan menjadikannya salah satu tempat terbaik dalam domain abadi ketiga untuk berlatih kultivasi. Karena itu, pembimbing di sini jelas tidak akan menjadi ahli realem awal demigod biasa. Hanya seseorang di realem demigod akhir mungkin bisa dipercaya untuk mengawasi daerah seperti itu. Ada juga lebih banyak deva di prefektur Cloudsea daripada di prefektur sekitarnya. Ada 9 kabupaten dan lebih dari 100 kota dan kota, yang semuanya memiliki bidang tanaman obat yang luas di sekitarnya. Tempat tinggal reseptor resmi Lilohai terletak di pusat prefektur Cloudsea, di ibu kota yang ramai. Itu juga di mana peternakan tanaman obat terbesar berada. Bahkan Ark Emperor City di Willlands tidak dapat menandingi ukuran ibu kota ini. Saat ini, dalam bayang-bayang senja, cahaya lampu berkilauan yang memenuhi kota membuat pemandangan yang sangat hidup. Orang-orang bergegas tentang segala hal, para pembudidaya dan manusia sama. Penerbangan dibatasi, dan pasukan patroli tentara dapat dilihat di berbagai lokasi di seluruh kota. Bai Xiaochun segera muncul di udara di kejauhan, di mana dia bisa melihat dan mendengar kesibukan kota. Ini bukan pertama kalinya dia melihat sebuah kota besar di Tanah Abadi, namun, itu masih pemandangan yang mengejutkan. The Eternal Lands, benar-benar besar. Mengawasi matanya di jalan tepat di depannya, dia melanjutkan. Dalam hal mantra pembatasan yang mencegah penerbangan, mengingat unding Hex dan basis budidaya Bai Xiaochun, mereka pada dasarnya tidak berguna melawannya. Dalam beberapa saat, dia berada di udara di atas kota, memandang ke bawah tepat di tengah-tengahnya. Sebuah gerbang batu besar telah didirikan di sana yang dijaga siang dan malam oleh para pembudidaya setempat. Di dalam gerbang batu itu, adalah dimensi spasial yang diciptakan oleh Lilohai yang berisi gua abadi pribadinya. Lilohai menghabiskan sebagian besar waktunya dalam meditasi terpencil, dan jarang terlihat di depan umum. Dia hanya akan muncul ketika kaisar-kaisar jahat mengirim dekrit khusus untuk para Celestial. Setelah orang-orang Heavenspan dipindahkan ke Tanah Abadi beberapa bulan sebelumnya, ia keluar lebih sering. Seperti banyak orang lain, dia sangat tertarik dengan darah Heavenspan. Setiap pembudidaya dengan darah yang ada di dalamnya yang ditangkap di prefektur Cloudsea akan dikirim langsung kepadanya. Setelah mengidentifikasi gerbang batu, Bai Xiaochun mengambil ingkah ke depan, menempatkannya tepat di depannya. 3 deva duduk bersila, berjaga-jaga. Kecuali seseorang menunjukkan kepada mereka dekrit Dharma dari surga, mereka tidak akan mengizinkan orang itu masuk. Namun, mereka bahkan tidak menyadari Bai Xiaochun telah muncul di antara mereka. Seolah-olah dia ada di dimensi yang berbeda. Mengabaikan mereka, dia berjalan dengan tenang ke gerbang batu. Tidak ada riak tunggal atau fluktuasi energi yang dihasilkan.
Dengan keheningan yang sangat dan penuh, dia muncul di dalam gua abadi-abadi. Itu sebenarnya hanya sebuah fragmen dari dimensi spasial. Di tengah-tengahnya adalah sebuah peternakan tanaman obat dengan luas sekitar 30.000 meter. Semua jenis tanaman obat tumbuh di sana, banyak yang belum pernah dilihat Bai Xiaochun sebelumnya. Seorang lelaki bungkuk berdiri di tengah-tengah mereka, melakukan gerakan mantra dua tangan ketika beberapa ratus mayat melayang di udara di sekitarnya. Tidak mungkin mengatakan apakah mayat-mayat itu hidup atau mati. Dia tampak bersemangat, hampir tertawa ketika dia dengan keras berkata, tingkatkan spiritualisasi obat aku menjadi pemupukan roh darah. Jika ini berhasil, maka ketika aku pergi untuk menawarkan upeti di kota kekaisaran, aku akan menerima hadiah yang bagus. Petik 2 titik titik. Bab 1039, membunuh seorang penyair. Spiritualisasi obat digunakan untuk menggambarkan teknik di mana kekuatan spiritual surga dan bumi digunakan untuk mengekstrak kekuatan hidup dari tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Yang kemudian digunakan untuk membuat obat-obatan yang lebih kuat. Itu adalah sesuatu yang, sebagai apoteker sendiri, terkadang Bai Xiaochun lakukan. Istilah dari pembuahan roh darah, itu sangat sesuai dengan namanya. Ini melibatkan penguburan orang hidup-hidup di tanah sehingga tanaman roh dapat menyerap roh dan darah orang itu untuk tumbuh lebih cepat dan lebih kuat. Hanya apoteker yang tidak bermoral dan jahat yang akan menggunakan metode seperti itu. Bai Xiaochun benar-benar melihat kejahatan seperti itu sebelumnya di Willlands, misalnya, ketika Song Ke telah berubah menjadi batu roh yang hidup. Teknik pembuahan roh darah lain yang pernah dilihatnya adalah metode keji di mana benih ditanam ke dalam tubuh seseorang, yang kemudian akan tumbuh di dalamnya dan mengambilnya. Tapi apa yang dia lihat sekarang, berbeda dari kedua metode yang pernah dia lihat di masa lalu. Tumbuh tepat di depan pria tua bungkuk itu, adalah tanaman crimson setinggi 90 meter. Meskipun ukurannya, itu hanya memiliki 9 daun, masing-masing memiliki tepi bergerigi yang hampir terlihat seperti gigi. Selain daun, ada ratusan tanaman merambat, masing-masing ditusuk ke dahi salah satu tubuh, dan mengisap kekuatan hidupnya. Sebagian besar mayat yang melayang di udara yang menempel pada tanaman merambat sangat layu, seolah-olah mereka telah disedot kering oleh tanaman berwarna darah. Semua dari mereka memiliki ekspresi rasa sakit dan kemarahan di wajah mereka, mulut mereka terbuka seolah-olah mereka telah menangis sebelum kematian. 90% dari mereka benar-benar mati. Namun, 10% sisanya memiliki sedikit energi yang tersisa. Mereka seperti lampu minyak yang berkedip-kedip di ambang mengedipkan mata, nyala api kekuatan hidup mereka nyaris tidak ada. Beberapa dari mereka memiliki aura Realm Heavenspan pada mereka, tetapi mayoritas memiliki udara suci dan unik yang belum pernah dijumpai Bai Xiaochun sebelumnya. Agaknya, mereka adalah orang-orang dari dinasti Saint Emperor. Perasaan ilahi Bai Xiaochun juga mengungkapkan kepadanya bahwa lebih dalam di gua abadi adalah lubang besar yang penuh dengan kerangka dan mayat. Yang sebagian besar memiliki perasaan suci yang sama kepada mereka. Lubang besar itu adalah alasan utama mengapa tanaman di gua abadi tumbuh dengan sangat baik. Ketika Bai Xiaochun mendeteksi aura Heavenspan di antara ratusan mayat yang tergantung di udara, matanya berubah sedingin es. Punya harapan kematian. Katanya, suaranya seperti angin musim dingin yang menggigit yang menyapu dari Crosspeak Prefecture sampai ke prefektur Cloudsea. Lilohai yang bersemangat menggigil, ekspresinya berkedip-kedip. Siapa di sana? Katanya tanpa sadar, jantungnya sudah berdetak kencang. Kemudian dia maju selangkah, seolah ingin pergi. Meskipun dia benar-benar terkejut, fakta bahwa sebuah suara telah berbicara di tempat ini di mana tidak ada yang bisa masuk adalah hal yang luar biasa. Mempertimbangkan tingkat basis kultivasi Lilohai, dia tahu bahwa di semua domain abadi ketiga, tidak ada lebih dari 3 orang yang bisa memasuki gua abadi dengan sembunyi-sembunyi. Dan mereka semua celestial. Bahkan ketika dia mulai melangkah maju, dia bisa merasakan sesuatu di belakangnya, sesuatu yang fluktuasi energinya menciptakan tekanan yang dapat mengguncang dunia. Itu adalah sesuatu yang bisa melahap bahkan para dewa, sesuatu yang bisa menjatuhkan gunung dan mengeringkan laut. Dan energi itu segera menelannya. Tidak. Dia terkejut dan ngeri karena dia menyadari bahwa roh ilahinya bergetar hebat.
Aliran ki yang dingin dan tak terhitung jumlahnya memasuki dirinya melalui mata, telinga, hidung, mulut, dan pori-porinya. Menyebabkan bunyi berdering keluar ketika daging dan darahnya membeku dan hancur, lalu lorong energinya, dan bahkan tulangnya. Hanya perlu beberapa saat sebelum teriakan mengerikan keluar dari mulut Li Lohai. Kemudian datang aliran darah saat penglihatannya kabur. Dan akhirnya, dia menyadari bahwa sebuah tangan menjepit bagian atas kepalanya. Hal terakhir yang dia dengar adalah suara tulang yang berderak. Dimulai dengan kepalanya, seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Hanya perlu sekejap mata. Karena dia adalah manusia setengah dewa dengan kekuatan hidup yang berlimpah, tidak mudah baginya untuk pingsan begitu saja. Dan karena itu, ia mengalami setiap rasa sakit terakhir. Sepanjang waktu, Li Lohai bahkan tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihat ke belakang untuk melihat siapa yang telah memasuki gua keabadiannya. Juga tidak punya waktu untuk mengirimkan indera ilahi. Dia sama sekali tidak tahu siapa itu. Ketika tubuhnya hancur berkeping-keping, dan sebelum jiwa ilahinya dapat melakukan apapun, tekanan besar merubuhkan daerah itu, menekan kekuatan reinkarnasi. Akibatnya, ia tidak dapat memasuki siklus reinkarnasi, dan diculik oleh Bai Xiaochun. Dia adalah jiwa setengah dewa pertama Bai Xiaochun dari Tanah Abadi. Dia tidak akan bisa melakukan hal seperti itu di masa lalu. Namun, setelah tiba di Tanah Abadi, terlepas dari kenyataan bahwa ia belum berlatih kultivasi apapun, energi surga dan bumi yang kuat telah memasuki dirinya. Dan menyebabkan basis kultivasinya memajukan sebagian. Itu sebenarnya sama dengan semua pembudidaya dari alam Heavenspan. Setelah menemukan energi spiritual di Tanah Abadi, mereka semua perlahan mulai tumbuh lebih kuat. Setelah menyambar jiwa setengah dewa, Bai Xiaochun mengayunkan lengan bajunya untuk melemparkannya ke dalam tas pegangnya. Lalu mengalihkan pandangannya ke arah mayat-mayat yang melekat pada tanaman merah tua yang besar. Pabrik itu dekat dengan makhluk hidup, dan menyusut kembali dari Bai Xiaochun. Namun, fluktuasi kuat yang berasal darinya menyebabkannya menjadi layu hingga mati. Ketika itu terjadi, mayat-mayat itu mulai jatuh ke tanah. Bai Xiaochun berjalan untuk memeriksa mereka, dan di antara beberapa ratus, menemukan satu wajah yang familiar. Zhou Hong, pewaris yang jelas bagi 9 raja kata-kata. Zhou Hong telah merencanakan melawannya berulang kali di Willlands. Bai Xiaochun telah menggagalkannya di setiap belokan, sampai titik di mana ia mencapai posisi yang begitu tinggi sehingga Zhou Hong tidak berdaya untuk bahkan merencanakan serangan terhadapnya. Pada saat itu, Zhou Hong hanya bersembunyi. Zhou Hong belum menghembuskan nafas terakhirnya, tapi sayangnya, nyala kekuatan hidupnya sudah padam. Pada saat-saat terakhirnya, kematian tanaman menyebabkan sedikit serangan energi yang memaksa matanya terbuka, memungkinkannya untuk melihat Bai Xiaochun. Dia terkejut, bersemangat, dan juga sedih. Baik rasa terima kasih dan dendam yang sama bisa dilihat di matanya. Dia membuka mulutnya seolah berbicara, tetapi hanya berhasil tersenyum, dan kemudian dia menutup matanya selamanya. Bai Xiaochun berdiri diam di sana untuk waktu yang lama. Dia berharap untuk menyelamatkan orang-orang yang dia lihat di sini, tetapi jelas sudah terlambat. Sambil mendesah, dia melambaikan tangannya untuk mengambil mayat Zhou Hong, lalu berbalik untuk pergi. Dia meninggalkan gua abadi di lautan api. Segala sesuatu di dalam gua menjadi abu, kecuali tanaman obat yang berharga. Meskipun mereka telah tumbuh dengan darah dan semangat pembudidaya dinasti Saint Kaisar yang tak terhitung jumlahnya, mereka masih bisa berguna dalam meramu obat. Itu adalah rejeki nomplok sejati untuk Bai Xiaochun. Mata berkedip dengan tekad, dia pergi. Aku datang terlambat, tapi aku akan membawa semua orang Heavenspan di kota ini bersamaku. Begitu dia keluar di tempat terbuka, dia mengirim indera ilahinya menyebar ke seluruh kota. Semua orang yang hadir, terlepas dari tingkat basis kultivasi mereka, menggigil, dan kemudian pikiran mereka menjadi kosong. Bagi mereka, seolah-olah waktu telah berhenti. Bab 1040, apakah belalang menyapu? Basis budidaya Bai Xiaochun melampaui tingkat kuasi langit biasa. Itu, dikombinasikan dengan sihir Taoisnya yang kuat dari Life Forever Codex,
memastikan bahwa rasa ilahinya sebenarnya sangat dekat dengan tingkat alam Mahayana Realm yang sejati. Meskipun ada sedikit celah, hanya surgawi sejati yang bisa mengetahuinya. Ketika sampai pada siapapun di bawah tingkat celestial, Bai Xiaochun akan tampak seperti celestial yang sebenarnya. Dalam domain abadi ketiga, ibu kota prefektur Cloud Sea sering disebut sebagai gudang obat. Dan sekarang, pikiran dan jiwa semua pembudidaya di kota itu menjadi kosong, membuat mereka sama sekali tidak menyadari lingkungan mereka. Dari saat rasa ilahi Bai Xiaochun menyebar, hingga saat mereka sadar kembali, dari sudut pandang mereka, tidak ada waktu yang akan berlalu. Ini adalah salah satu hal yang dramatis, mendominasi dan menakutkan yang mampu dilakukan oleh para ahli kuat di alam Mahayana. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di ibu kota semua tetap di tempat, benar-benar tidak bergerak. Satu-satunya orang yang bisa bertindak seperti biasa adalah Bai Xiaochun. Ketika dia berjalan pergi dari gerbang batu besar yang merupakan pintu masuk ke gua abadi. Dia mengabaikan penjaga Deva dan menggunakan akal ilahi untuk menemukan aura dari lebih dari 100 pembudidaya Realm Heavenspan Realm di kota. Sedihnya, mereka semua orang asing baginya. Tetapi itu tidak menghentikannya untuk menghilang dan muncul kembali di bagian utara ibu kota, di mana sebuah penjara berada. Kultivator Heavenspan di penjara juga tidak bisa bergerak dan tidak sadarkan diri oleh akal ilahi Bai Xiaochun. Namun, mereka tidak terluka. Dia mempertimbangkan mengirim mereka ke Great Sword of the North, tetapi setelah beberapa pemikiran, melambaikan lengan bajunya, dan memasukkannya ke dalam tas pegangnya. Cahaya biru berkilauan ketika Great Sword of the North kemudian muncul di tangannya. Setelah memeriksanya dengan cermat, matanya berkilauan. Dari apa yang dia bisa rasakan, wajah hantu tertawa menangis telah ditaklukkan oleh dunia di dalam pedang besar itu. Yang akan menjelaskan mengapa serangannya pada Daoist Heavenspan begitu mengejutkan. Selain itu, dia bisa mengatakan bahwa, sekarang dia berada di Eternal Immortal Domains, pembatasan penggunaan 3 yang telah ditempatkan pada pedang sekarang hilang. Sayangnya, itu masih belum menerimanya sebagai tuannya. Karena itu, dia hanya bisa menggunakannya sebagai senjata, dan tidak bisa mengakses kemampuan ilahi untuk mengirim orang ke dalam. Di atas semua itu, otomat roh, sang matriark yang frigid, tidak menanggapi kehendak ilahinya. Apakah aku belum memenuhi semua persyaratan? Dia tahu bahwa ada orang-orang yang hidup di dalam dunia pedang, mereka yang menjadi pembudidaya utara yang belum dimobilisasi dalam perang. Bahkan, mengingat bahwa mereka berada di dalam dunia pedang, mereka tidak akan tahu tentang peristiwa yang terjadi di luar, atau bahwa Realm Heavenspan telah dihancurkan. Masih merenungkan masalah itu, dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di sebelah seorang pembudidaya Heavenspan lain, yang dengan cepat dia taruh ke dalam tasnya. Kemudian dia pergi ke yang lain, dan yang lain. Setelah dia memiliki semuanya, matanya berkedip. Aku tidak bisa membiarkan tanaman obat apapun di sini terbuang sia-sia. Dengan itu, dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya, dan menggunakan kekuatan kodeks hidup selamanya. Serta energi sekolah dingin, untuk memanggil 9 klon dingin. Tanpa ragu sedikit pun, ia kemudian mengirim mereka ke 9 arah yang berbeda ke kota. Kemanapun mereka pergi, mereka mengambil tanaman obat yang mereka lihat, terlepas dari apakah mereka mengenalinya atau tidak. Mereka seperti belalang liar yang, dalam waktu yang sangat singkat, membersihkan semua peternakan tanaman obat di seluruh ibu kota. Namun, bahkan setelah melakukan itu, Bai Xiaochun belum selesai. Bahwa Lilohai menyebutkan sesuatu tentang upeti. Setelah sedikit mencari, klon-klonnya yang ingin menemukan apa yang dia cari, gudang harta karun yang jauh di bawah permukaan ibu kota. Selain Bai Xiaochun, beberapa orang akan bisa membukanya. Tetapi dengan heks kematiannya, itu sedikit tantangan. Begitu masuk, dia mengambil semua tanaman obat dan batu roh yang disimpan di dalamnya. Ada juga 10 kotak kristal yang memancarkan energi yang kuat dari langit dan bumi sehingga jelas mengandung bahan-bahan obat tingkat tinggi yang mengejutkan. Salah satunya adalah bahan yang dikenali Bai Xiaochun. Daun penampakan 9 neraka. Matanya segera mulai bersinar dengan gairah.
Dia telah membaca tentang 9 penampakan neraka kembali di alam Heavenspan. Mereka adalah tanaman obat legendaris yang sudah lama punah. Seharusnya, hanya satu daun yang akan tumbuh di tanaman setiap 500 tahun. Daun-daun ini sangat bermanfaat bagi para pembudidaya sehingga mereka dianggap menentang surga. Di dalam kotak, Bai Xiaochun bisa melihat lebih dari 30 daun seperti itu, memprovokasi keras. Itu bernilai 15.000 tahun daun. Untuk pertama kalinya sejak tiba di Tanah Abadi, mata Bai Xiaochun bersinar dengan gembira. Lagi pula, kesembilan kotak itu berisi tanaman obat, dan meskipun dia tidak mengenali yang lain, mengingat betapa berharganya kesembilan daun penampakan neraka itu. Dia hanya bisa membayangkan tanaman apa itu. Sedangkan untuk kotak kristal, dia merasa bahwa mereka telah dibuat dengan memperbaiki batu roh yang tak terhitung jumlahnya. Selanjutnya, kotak-kotak itu disegel dengan potongan kertas yang memiliki karakter kaisar pada mereka. Jelas, tanaman obat ini adalah penghormatan yang dibicarakan oleh Lilohai. Setelah mengumpulkan kotak-kotak, Bai Xiaochun memanggil kembali klonnya yang dingin, lalu memandang berkeliling ke kota untuk yang terakhir kalinya, menghela nafas. Sayang sekali waktu sangat terbatas. Kalau tidak, aku akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk membersihkan tempat ini. Sambil menggelengkan kepalanya, dia terpaksa menahan keterampilan yang telah dia asah di Willens. Berubah menjadi buram, dia meninggalkan ibu kota. Dia mengambil akal ilahi bersamanya, menghilangkan tekanan yang telah membebani pembudidaya. Mereka tidak segera bangun, butuh sekitar 1 jam. Pada saat itu, semua orang secara bersamaan menggigil, dan kemudian pergi dengan apapun yang telah mereka lakukan sebelum kehilangan kesadaran. Para pembudidaya di dalam tembok kota lebih baik. Bagi mereka, tidak ada yang jauh berbeda. Namun, para pembudidaya di pertanian yang mengelilingi kota terpana mendapati bahwa tidak ada satupun tanaman atau bahkan akar yang dapat terlihat. Segala sesuatu di sekitar mereka tidak lebih dari tanah kosong. Di mana aku? Tempat ini sepertinya familiar. Ketika para penggarap yang terkejut bergumam dan melihat sekeliling, mereka akhirnya melihat sebuah kota di kejauhan. Ketika mereka mengenali kota itu, dan kemudian melihat kembali ke bumi yang telanjang, mereka mulai terengah-engah dan berteriak kaget. Surga, apa yang terjadi? Ini gila. Apakah belalang menyapu atau sesuatu? Petik 2 titik titik. Tidak mungkin. Bahkan jika belalang datang, mereka tidak akan menghapus hal-hal sebersih ini. Aku hanya mengerjap, dan kemudian, semuanya hilang. Ketika keributan mulai terjadi, beberapa yang lebih cerdas di antara para pekerja pertanian muncul dengan penjelasan logis. Tenang, semuanya. Reseptor mungkin baru saja datang dan memanen tanaman. Namun, suara-suara alasan seperti itu segera ditenggelamkan oleh teriakan marah. Seperti neraka, jika pembimbing memanen tanaman, dia hanya akan mengambil daun. Lihat, bahkan akarnya sudah hilang. Aku telah merawat tanaman obat sepanjang hidup aku, dan aku belum pernah melihat bidang yang seposik ini. Itu tidak bisa lebih bersih jika dijilat oleh anjing. Dan lihat ke sini, sialan, tingkat obat tanah di sini lebih rendah. Petik 2 titik titik. Tidak ada apa-apa. Lihat ini, teman-teman. Ketika aku berkedip tadi, tanaman obat yang kupegang di tanganku, menghilang. Segera, keributan menyebar ke kota itu sendiri. Pada saat itu, Bai Xiaochun sudah meninggalkan prefektur Cloudsea, dan mendekati tempat pertemuan. Aku berharap aku punya lebih banyak waktu. Sayang sekali aku harus meninggalkan semua bata itu. Mereka tidak persis batu roh, tetapi mereka memiliki banyak energi spiritual di dalamnya. Dan bagaimana dengan ubin lantai? Dan fondasi bangunan? Sambil menggelengkan kepalanya, dia terbang bersama sampai dia melihat laut yang jauh lebih megah daripada laut Heavenspan sebelumnya. Gelombang bergulung dan jatuh di permukaannya, menciptakan suara seperti guntur dari langit tertinggi. Dibandingkan dengan laut ini, laut Heavenspan lebih seperti danau. Jauh di kejauhan, tak jauh dari pantai, ada sebuah gunung besar yang tampaknya memegang kendali atas perairan di sekitarnya.
Terlihat di permukaan gunung itu adalah kata-kata Laut Abadi. Ini adalah lokasi pertemuan yang ditunjuk dengan Raja Hantu Raksasa. Setelah mengirimkan akal ilahi keluar dan memastikan tidak ada bahaya, Bai Xiaochun terbang ke puncak gunung. Raja Hantu Raksasa harus datang kapan saja sekarang. Duduk bersila, dia duduk di sana mendengarkan deburan ombak dan melihat ke arah prefektur Cross Peak. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, dia menghela nafas lega ketika dia melihat Raja Hantu Raksasa menuju ke arahnya.